Nah, pengenalan level up nih teman-teman. Teman-teman kan tadi kalau aku tanya banyak yang baru tahu level up juga ya. Nah, secara singkatnya sih kalau aku boleh menjelaskan, level up itu adalah ekosistem di mana orang-orang itu bisa mengembangkan diri di dalamnya untuk menjadi seorang entrepreneurs Bun, atau impactful profesional yang dipandu oleh ahli yang di bidangnya. Jadi kita udah sempat ngadain beberapa acara, dari mulai awalnya kelas offline terkait entrepreneurship, lalu beberapa kelas online atau webinar untuk ningkatin kapasitas diri juga yang dipandu oleh expert di bidangnya. Dan ini event kita selanjutnya yaitu tentang financial management, teman-teman. Kita juga ngundang expert yaitu Mas Aji Wicaksana. Dia adalah CEO dan direktur dari Halovina. Nah, di sini teman-teman selain belajar financial management, teman-teman juga akan diperkenalkan dengan instrumen investasi. Dan kelasnya nggak cuman teori, tapi teman-teman akan mempraktekkan juga dengan, jadi kalau dilihat ada biaya pendaftaran tuh 75.000, tapi 50.000-nya akan teman-teman gunakan untuk diinvestasikan ke reksadana. Kayak gitu. Nah, nanti jadi kasarnya nggak cuma teori, tapi kita bisa belajar praktek juga. Nah, terus teman-teman kalau berkenan nih, dan harapannya bisa berkenan, teman-teman bisa share juga nih keseruan mengikuti webinar ini di IG Story teman-teman. Jangan lupa tag pembicara kita yang super kece ini, Kang Coki, lalu tag juga Level Up BDG dengan hashtag Level Up in Action, teman-teman. Insya Allah kita repost, asik. Nah ini, sebelum mulai ke materi, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita hari ini. Dia adalah Kang Coki Isroki, aku sebutnya Kang Coki. Dia adalah seorang produktif influencer di Instagram pribadinya. Jadi kalau teman-teman cek Instagramnya Kang Coki itu banyak insight-insight yang menarik ya. Terus Kang Coki juga seorang talent mapping practitioner, terus dia juga seorang life planning consultant, terus founder juga dari Productive School. Dan Kang Coki ini juga selain aktif di empat yang aku sebutin di awal, dia juga aktif juga di beberapa komunitas. Di kelas Inspirasi Bandung juga aku pernah ketemu Kang Coki juga di KI 7, dan Kang Coki itu udah aktif dari KI 2 sampai KI 8. Oh, berarti udah 7 tahun tuh. Hebat banget kan Kang Coki. Lalu dia juga merintis komunitas namanya Jomblo Produktif, teman-teman. Nah, itu jadi jomblo juga harus produktif, teman-teman. Asik. Nah, nggak berlama-lama aku ngomong di sini, better aku langsung ke Kang Coki nih. Kang Coki udah siap belum, Kang? Kang Coki. halo, sebentar, sebentar. Saya pasang dulu. Saya lupa. Oke. Teman tadi, bentar. Tadi saya mau online di ruang tengah ya. Lupa ada anak saya. Mohon maaf ya, kita harus Oke. menyesuaikan. Ini senang, saya pasang dulu ya, ini agak ngelag sebentar. Nggak apa-apa, santai Kang Oke, santai Cok. aja ya. Ya. Santai. Ini udah Dan, lumayan banyak nih yang join, teman-teman. oh iya dong. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. siap ya. Oke, kalau gitu nanti kalau Kang Coki udah siap, Kang Coki langsung share screen aja ya. Oke, boleh. Sip. Ini saya coba share dulu. Saya menyapa dulu rekan-rekan semua. Wah, Nah, ini wis sip pindah ruang. ganteng ini. Wih. Udah berubah Oke, background. baik ya. Iya, udah disiapin di sana ya, ternyata ribut. Ini saya di kamar yang lain ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga tidak Oke. mengurangi semangat teman-teman. Baik. Selamat siang semuanya. Siang Kang Cok. Ya, teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung di sini di kegiatan Level Up. Bahas temanya adalah Productivity in the New Normal Era. Ini saya mau lihat dulu nih, saya takutnya ada teman-teman saya malu. Saya Boleh maluan, Kang. saya orangnya maluan. Oke, siap. Baik, teman-teman semua. Oke, ada beberapa teman-teman juga yang udah pernah ketemu mungkin ya, pernah interaksi di kita di dunia online. Baik. Ya, siang ini sebetulnya senang banget diundang sama teman-teman Level Up buat ngobrol tentang productivity in new normal era ya. Jadi saya senang karena ada satu bahasan yang menurut saya perlu kita bahas ya, dan belum pernah saya bahas di luar sebetulnya. Gitu. Dan ya mungkin disinilah kesempatannya gitu, Chris. Oke, Kang. Ini udah bisa langsung ya, saya sharing ya? Boleh Kang, boleh Kang. Boleh. Lupa biasanya kayak talk show. Oke.
Saya mau nanya dulu dong teman-teman, biasanya kalau di kelas kita Zoom itu saya pernah jadi peserta agak malas banget nih kalau kitanya nggak interaktif gitu, cuma dengerin doang. Jadi teman-teman silakan, sebelum mulai saya pengen tahu dulu dong teman-teman ini pada dari daerah mana aja gitu ya, aktivitasnya apa sih gitu ya, maksudnya saya kuliah di mana gitu ya, gitu. Boleh dong, sharing sebagian teman-teman di chat ya, kita via chat aja ya, Iya, gitu. oke. Jadi mau tahu dari mana aja gitu. Kalau Chris dari mana nih? Oh, aku dari Bandung, Kang. Teman-teman ini Di sambil Bandung. Kang Coki mau wawancarai aku, boleh banget tuh di chat, dibuka kolom chatnya sambil perkenalan Eh, nih. iya, iya. Nama, asalnya dari mana, sama kesibukannya apa kali ya, Kang ya? Iya, misalnya saya jangan, Nah, jangan full ya. Misalnya full tuh saya eh, sedang menyiapkan sebuah bisnis yang bagaimana ini seru. wah, Apa jadi curhat? iya. Nggak perlu juga Saya pakai pengen tahu. zodiak ya, Kang ya? Sagittarius boy gitu ya. Gils, Gils ada zodiaknya. Oke, Heeh. oke ada Isti ya lagi di UGM ya lagi revisian skripsi. Ya, sing lancar ya kalau Amin. nanti ini pertama kali kali ya apa online ya. Apa wisuda online UGM udah belum ya? Nggak tahu. Kalau UI udah ya kemarin ini ya. Oke, ada Putri dari Palembang. Oh, tapi masih di Bandung, Wih. ternyata dari sini juga. Kota yang selalu kota yang selalu saya banggakan lah Palembang. Soalnya enak banget pempeknya di sana. Ya kan emang Oke, PP-nya dari Palembang, Kang. bukan maksud saya enak di sana tuh enak gitu. Kalau di sini kan beda, beda ya, Putri ya. Oke, baik. Ada dari Sukabumi, ada dari Kuningan, Jabar. Oke, baik. Berarti banyak teman-teman mahasiswa dan saya senang banget lah kalau misalnya biasanya ya kalau kelas saya bikin tuh rata-rata udah pada kuliah, beres kuliah gitu kerja. Kalau mahasiswa saya senang karena harusnya memang dari mahasiswa kita belajar kayak begini ya. Hmm. Oke, thank you. Iin, boleh saling sambil perkenalan. Biar saya juga tahu ini teman-teman aktif nggak gitu keyboardnya gitu ya. Karena hari ini Wis. ya nggak cuma sekedar sharing aja, tapi ada yang mau dibahas dan nanti kita akan tanya sama teman-teman. Oke, udah siap ya? Chris udah siap belum? Oke, udah Teman-teman siap, semua Kang, udah udah siap siap. ya? Siap, siap Oke, pisan, baik. Kang. Izinkan saya untuk share screen Mangga, Kang. tema kita hari ini. Sebentar. Share. Kelihatan? Belum, Kang. Oh, sudah, Kang. Sudah. Mantap, mantap. Iya. Sudah. Ini di atasnya ada ininya, ada apa? Ini ada ini taskbar ini. Oh, udah hilang. Siap, siap. Oh, langsung ketahuan materinya. Waduh, ketahuan, Closing. Kang. Oke. Silakan ya teman-teman. Jadi hari ini saya memang intinya kita mau sharing aja lah ngobrol tentang temanya productivity in the new normal. Jadi kalau bahas tentang productivity in the new normal, saya menarik ya teman-teman bahas tentang tema ini ya. Karena banyak orang yang tidak kuat sebenarnya menghadapi kondisi ini loh. Jujur. Jadi kalau teman-teman saya sebagian ya yang punya bisnis bahkan secara mental nggak kuat gitu. Jadi ngedrop lah menghadapi kondisi ini gitu. Nah, itu yang ingin kita bahas. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain lah. Makanya kita nanti ini diskusi aja ya teman-teman. Oke. Nah, silakan teman-teman siap-siap nih. Karena saya awal-awal langsung mau nanya ke Asik. teman-teman. Nah, ingat nggak waktu pertama mungkin kira kapan ya kita mulai ada info sebenarnya awal-awal akhir akhir Pertengahan. 2019 ya. Iya, Kalau awalnya info ada COVID itu ya. COVID-nya, betul, Kang. Oke, lalu tiba-tiba bulan Maret ya kita akhirnya baru Maret, betul, pertama Kang. kali untuk work from home dan nggak boleh Yes. gitu ya. Nah, lalu akhirnya kita harus ada yang lay off, ada yang bagaimana, Mas? Saya mau tanya ke teman-teman semua di sini, baik itu mahasiswa, apapun itu dunia kerja, saya mau nanya, waktu kita awal-awal dapat info bahwa work from home nih gitu, wah ini studi from home nih, nggak boleh kumpul dulu, nggak boleh ketemu-ketemu dulu, nah apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman sebetulnya gitu, waktu mendengarkan statement itu gitu di awal-awal, work from home nih gitu. Apa pertanyaan yang muncul kira-kira apa yang teman-teman bayangkan ya? Boleh ditulis di chat ya gitu ya. Iya, Nah ini teman-teman. Apa tuh yang kepikiran waktu pertama kali, oh teman-teman bakal work from home atau kuliah from home? lah Iya, pas kayak kita kan gitu-gitu. awal 20 berapa Maret lah tiba-tiba kan oke nggak boleh ada yang kerja di kantor semua di rumah gitu ya. Apa sih yang statement gitu? Apakah senang gitu atau gimana? Chris gimana Chris? Chris waktu itu apa lagi apa Chris? Aku kerja, Kang. Lalu aku kerja Chris kantoran juga nih. Jadi waktu pas Chris pertama Chris. kali ada dibilang, awalnya tuh kan Jakarta dulu yang pertama ada istilah work from home ya, Kang ya. Bandung tuh Iya masih betul. belum nyampe, Kang. Jadi awalnya, Hmm.
wah temen yang di Jakarta udah boleh kerja dari rumah, kantor aku kapan? Kebetulan kantor aku lebih kayak korporasi gitu Kang, yang selama ini belum pernah mengenal istilah work from home lah Kang, kayak gitu. Nah awalnya sih kayak, wah seneng nih bisa kerja dari rumah, awalnya gitu. Wah akhirnya nyoba hal yang baru, awalnya Oke, gitu. oke. Even kita takut sama COVID-nya, tapi kita pikir, asik bisa cover-cover dari rumah, asik. Oh, cover Bisa lagu ngelakuin ya? hal baru, iya. Bisa Pada ngelakuin hal baru. ngikutin Instagramnya Chris dong, gitu. Nyanyi-nyanyi Jadi terus. nyanyi-nyanyi terus, asik. Ngerti, Itu ngerti. Oh, awalnya, Kang. awalnya, ya, Awalnya awalnya bikin aja. excited, Oke, ya awalnya oke. aja. Akhirnya nanti aja, Kang. Akhirnya nanti aja dia. Oke, siap ya. Ini kita baca dulu ya dari teman-temannya. Oke. Oke, dari istri nih kayaknya bayangannya tuh bakal bosan gitu. Oke, awalnya seneng, terus butuh kuota mandiri untuk komunikasi. Maksudnya Asik. nggak terlalu sibuk. Oke, bakal bosen. Oke, ada juga yang bilang, aduh nggak bisa main ketemu temen. Oke, benar-benar. Seneng ya karena kesibukan selain kuliah jadi lebih banyak waktu. Oh, ini mah jadi bisa ngerjain yang lainnya Nice. gitu. Bingung, riweh, bingung dan bosan. Oh, ada yang balik kampung. Putri malah balik kampung ya, Put. Oke, baik. Nah, itu memang beda-beda ya respon tiap orang ya menghadapi ini ya gitu. Saya dengar kalau cerita temen juga kayak, wah ini bisa ketemu sama keluarga gitu, bisa dari rumah gitu ya. Tapi ada yang lama-lama bosan juga sama keluarga terus gitu. Jadi ini kita bicara tentang respon lah, oke ya. Tapi nah saya cerita sedikit apa yang saya jujur aja ya kalau saya pribadi loh. Saya malah statement saya adalah thank you pandemi. Nah, kenapa saya bilang thank you pandemi? Karena begini teman-teman. Jujur aja pas saya dapat WFH ya, saya tuh kalau ada kondisi-kondisi kayak gini ya cuman kerjaan saya tuh menganalisa, oh ini tuh nanti gini ya, ke depan begini gitu doang. Maksudnya nanti mungkin bakal gini ya kondisinya. Dulu sih agak-agak tidak terlalu khawatir lah sebenarnya dengan kondisi pandemi. Nah, itu yang bikin khawatir adalah karena saya kan kerjaan saya kan ngajar ya dan juga offline. Dan waktu itu mau ada roadshow di beberapa kota dan ada beberapa aktivitas. Nah, itu semua di cancel tuh sampai tengah tahun itu gitu. Jadi jadi disitulah saya mulai merasa bahwa kacau ini pandemi saya. Karena benar-benar jepret itu benar-benar langsung akhirnya apa. Saya kan kita di keluarga suka ada ini ya, hitungan-hitungan finansial gitu kan. Keuangan kayak oke ini dari sini nanti untuk ini berarti di sini di sini. Jepret itu langsung hilang semua gitu. Karena memang nggak ada gitu. Jadi langsung ngedrop waktu itu gitu. Ngedropnya maksudnya secara apa namanya tuh keuangan itu ngedrop gitu. Jadi saya ngerasa bahwa aduh parah juga nih pandemi gitu maksud saya. Nah, tapi ternyata di satu sisi ya, kita kan mikir juga ya saya sama istri saya tuh rungsing ya, rungsing tuh bahasa Inggrisnya apa? Discuss. Di, rungsing itu confuse atau confuse gitu ya. Oh iya, Pusing ya, confusing. pusing ya. Nah, ini ya kita diskusi apa yang bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, sebenarnya orang-orang, nah yang menarik adalah setelah beberapa momen, saya menyadari bahwa akhirnya satu, jadi walaupun saya bukan pekerja kantoran ya, tapi sebagai owner saya ada tuntutan buat ke kantor gitu. Kan ngelihat, kontrol, oke. Jadi, nah di saat itu, oh nggak ada karena kantornya diliburkan, jadi saya nggak usah kontrol. Yang menarik jadinya saya kan nggak usah meluangkan waktu untuk perjalanan ke kantor kan sebetulnya. Yang mana notabene jauh dan juga lama gitu, yang pertama. Terus yang berikutnya adalah dengan adanya itu, nah yang menarik adalah saya kan akhirnya mencoba melihat orang-orang dulu ya saya punya productive school itu jarang banget bikin kelas online sebetulnya. Nah cuman ternyata gara-gara adanya ini, oh orang-orang jadi ternyata ini sebuah hal yang baru ya. Maksudnya the new behavior. Jadi orang itu ternyata jadi suka kelas online gitu ya. Kan level up juga gitu ya. Kemarin Iya. cerita itu awalnya offline, ternyata jadi online. Dicobalah gitu. Kita akhirnya udah, ayo kita cobain bikin kelas online. Dan ternyata berhasil juga, menarik itu. Bahkan dua kelas kita yang terakhir ya, dua kelas besar maksudnya tuh dua batch itu yang temanya Design Your Ultimate Life itu berhasil gitu. Sesuatu yang dulu saya nggak berani lakukan, ya pinginnya offline gitu. Nah sekarang online dan bisa ternyata berhasil gitu. Oh menarik juga gitu. Terus akhirnya nah saya menarik ini. Di awal Januari itu saya sama istri saya itu kan bisnis ini ya, ingin nyobain bisnis makaroni gitu ya. Saya sama istri itu. Kita bukalah bisnis makaroni dulu nyobain ya, nyari orang karyawan. Tutup kan pas awal bulan Februarian apa Maret gitu.
tutup karena kondisinya waktu itu memang kayaknya susah nih nggak kekejar kitanya. Nah, ternyata berkat COVID ini ya orang-orang pada di rumah gitu kan. Banyak butuh cemilan nih pas kita buka, oh rame tuh. Rame, oh udah ayo penjualannya meningkat berapa ratus persen gitu ya. Jadi rame ternyata, oh gila ternyata. Oh, oke, jadi saya juga punya waktu untuk bisa fokus ya. Dan yang berikutnya yang menurut saya menarik adalah kita jadi punya banyak waktu untuk, kalau saya pribadi sama keluarga lah gitu. Jadi uh, saya ada waktu dengan keluarga. Jadi saya merasa bahwa oh ternyata adanya pandemi juga nggak negatif-negatif amat gitu. Saya bilang terima kasih karena buat saya pribadi sekarang ini banyak banget membuat saya akhirnya bergerak melakukan sesuatu yang dulu nggak saya lakukan gitu. Entah itu bikin video kelas online, terus bikin belajar desain lagi dan lain-lain. Jadi kalau buat saya pribadi awalnya juga sama ya, shock gitu kan, itu ngedrop gitu. Nah, cuman ya akhirnya kita belajar kan, ternyata ini jadi lebih baik lah gitu. Menarik ya. Oh ya, FYI, karena pandemi ini salah satu bisnis saya tutup ya teman-teman ya. Jadi saya tutup karena memang udah nggak mungkin bisa dijalanin, yaitu bisnis rental HT ya gitu ya yang saya jalanin dari kuliah. HT jomblo ya Kang ya. Bisnis HT jomblo namanya. Kenapa saya tutup ya karena kan nggak ada yang ngumpul gitu loh. Jadi saya harus gaji orang. Dan itu berat banget buat saya untuk mencat orang loh gitu. Gitu. Aduh. Tapi long short story ya. Short story. Jadi gini. Dulunya itu saya udah mau nutup bisnis ini, cuma saya nggak enak gitu. Tiba-tiba ada COVID. Jadi saya alasannya karena COVID, mohon maaf ya, saya tutup. Nyalahin COVID, padahal emang sebelumnya udah mau ditutup. Gitu. Gitu bisnis itu ya. Oke, jadi ternyata itulah kondisinya. Nah, ya mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain ya. Di sini ada yang ini nggak apa namanya tuh mungkin apakah korban layoff kah atau sekarang jadi bisnis ngedrop? Ada nggak? Kalau ada coba sharing ya. Sambil ditulis aja. Nggak apa-apa sambil Kalau sharing. ada boleh tuh raise hand teman-teman, atau misalkan teman-teman boleh juga menuliskan terkait yang teman-teman rasakan selama pandemi itu kan. Kalau tadi Kang Coki sempat sharing kan masalah dia menutup salah satu bisnisnya, terus berterima kasih juga karena bisnis yang awalnya ditutup, bisnis makaroni malah jadi jalan selama pandemi kayak gitu. Jadi betul. tutup satu pintu rezeki, terbuka pintu rezeki yang lain kayak gitu. Jadi mungkin atau teman-teman punya kisah yang bisa disyukuri selama pandemi ini, boleh banget tuh di-share di chat. Atau misalkan tadi Kang Coki nanya, ada gak nih teman-teman yang korban layoff atau bahkan ada juga kan yang nggak di layoff tapi gajinya dikurangin. Oh ya benar. Ya, Chris kayaknya untuk curhat efisiensi. Kang, alhamdulillah sih aku masukannya masih tetap aman Kang. ya. Aman, Kalau alhamdulillah. iya alhamdulillah ya. Iya. Salah satu yang menarik juga. Dulu saya tuh gini ya teman-teman buka talent mapping. Saya tuh kan ada konsultasi one on one ya. Biasanya offline. Kita ketemuan di Dago. Dago tuh berarti kurang lebih berapa kilo lah dari rumah saya itu. Jadi sekitar 30 menit perjalanan. Nah, dulu sih harus ketemu offline. Sekarang nggak usah. Jadi sekarang kadang-kadang konsultasi ya, Chris ya. Kadang-kadang dia konsultasinya dari Jerman gitu kan. Dari Taiwan ada juga. Jadi kan, maksudnya ini kan cuman beda lokasi doang kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara online ya sama aja gitu. Jadi saya merasa bahwa gila ya benar ternyata apa-apa yang dulu saya mau lakukan tapi nggak jadi itu ya sekarang terpaksa saya lakukan dan ternyata berhasil gitu. Gitu. Menarik. Jadi maksa gitu. Kita push to the limit juga ya Kang ya. Benar. Yang awalnya banyak alasan jadi alasan gitu ya Kang. Benar. Itu Odi itu share di chat Kang. Katanya kantorku malah nambah karyawan. Waduh, kok bisa mantap. Nah, ini menarik tuh. Kenapa? Odi cerita dong. Odi cerita dong. Ya, Odi silakan tuh. Aku ya, silakan ya. Makanya. Halo Kang Coki. Boleh cerita sedikit dong? Iya, kantorku alhamdulillah sih malah nambah karyawan. Soalnya kantorku kan emang di bidang teknologi ya. Maksudnya kayak kita jual software. Nah, malah justru di pandemi kayak gini, ini kan COVID-19 lagi rame gitu kan. Nah, teknologi kita emang banyak dibutuhin sama beberapa perusahaan sama pemerintah juga. Kayak misalkan gugus tugas. Itu kalau kita teman-teman lihat itu ada peta COVID-19-nya. Nah, itu proyeknya dari kantorku. Makanya sebenarnya dengan adanya COVID malah justru kebalikannya. Alhamdulillahnya kantorku malah nambah proyek karena emang ini kan untuk mitigasi bencana. Teknologinya emang dipakai buat mapping lah, pemetaan gitu sih. Jadi peta COVID segala macam. Nah, itu kita yang bikin. Makanya beda mungkin kalau karena mungkin perusahaanku adalah perusahaan teknologi di bidang pemetaan, justru malah di COVID ini malah
proyeknya nambah gitu karena pemerintah daerah, pusat pasti butuh banget kan peta-peta COVID dan untuk penanganan bencana kayak gitu sih. Menarik. Menarik. Itu ya di sana ya Tete. Oke. Menarik. Nah, itu kayak gitu ya, ternyata nggak semuanya jadi negatif juga buat semua. Oke ya dia. Ya, Gitu. makasih. Kalau istimewa ya. Kalau saya punya banyak waktu nulis lagi karena di rumah aja kan ya. Terasa sama saya. Oke, jadi itu ya beberapa contoh ya teman-temannya. Jadi kalau saya merasa bahwa saya pribadi termasuk yang berterima kasih. Nah, tapi menurut saya pribadi, sebenarnya semua orang itu patut berterima kasih sebetulnya sama pandemi itu gitu. Semua orang ya harusnya ya, terlepas dari kondisinya apapun. Kenapa? Nah, kita nanti diskusinya nih. Ya. Pertama, teman-teman sebenarnya nggak usah merasa ngedrop banget bahwa aduh hidup saya tuh makin berat. Aduh hidup saya tuh masih ngedrop gara-gara pandemi. Maksudnya biar ya kita menjalani kehidupan yang sama memang gitu. Kita semua juga mengalami ini ya. Bahasanya we are in the same ocean. Soalnya kalau kita bicara tentang we are in the same boat, sebenarnya tidak semua orang berada di perahu yang sama ya gitu. Anaknya pejabat kaya raya sama kita kan mungkin sebagian beda ya gitu ya gitu. Jadi kita not in the same boat, tapi kita berada di lautan yang sama dengan gelombang yang sedang menerjang yang sama. Oke, jadi intinya kita ngejalanin ini semua sama. Jadi jangan merasa bahwa diri kita yang paling berat, enggak. Ya diri Anda berat gitu untuk diri Anda sendiri gitu. Saya juga berat buat saya sendiri gitu. Nah, yang bisa melewati ini ya kita sendiri gitu maksudnya. Jadi ya emang berat banget ke kita. Jadi jangan sampai kita ngedrop. Yang pertama itu dulu penting. Jadi kita pahami dulu ini barang-barang. Nah, terus gimana dong buat menghadapi ini? Ya, kan tema besar kita hari ini bagaimana untuk tetap produktif ya. Kalau kita bicara tentang produktif, kita nggak bicara tentang produktif hanya sekedar bagaimana kerja atau misalnya aktif setiap hari, bukan. Tapi ini lebih ke bagaimana akhirnya misalnya gini, orang-orang yang hari ini mencari finansial itu tetap terjaga. Bagaimana hari ini orang-orang yang terus biasa terus berkarya itu gimana sih? Nah, ini sangat dipengaruhi oleh dua hal. Dan ini yang akan saya bahas itu cuma dua hal ya. Nah, tema yang pertama adalah saya itu akan bahas tentang mindset sebetulnya. Mindset kita. Karena gini, jadi orang-orang itu sekarang yang merasa bahwa dengan adanya pandemi ini shock banget gitu. Aduh gitu, nggak siap gitu. Kayak berat banget nih, saya jadi harus dari rumah gitu. Dan mungkin yang merasakan layoff tuh berat banget ya. Saya pribadi yang merasakan bahwa sebagai, saya nggak kerja kantoran. Tapi akhirnya apa yang saya kerjakan itu tidak terjadi gitu ya, yang mana itu harus jadi sumber penghasilan, shock itu. Gitu kayak, gimana nih? Nah, nggak cuma itu ya, kita bicara nggak tentang cuma uang ya. Orang yang biasanya senang belajar ngumpul, wah jadi harus di rumah gitu. Iya. Terus yang biasanya ibadah, biasanya ngumpulnya di masjid, di stop gitu kan, shock gitu. Ya kelihatan lah reaksi yang shock itu kan, kalau nggak siap gimana dong jadinya? Oh, kalau di Bandung tuh kan ada Masjid Agung pasang spanduk, tidak ada sholat Jumat atau tarawih. Wah, diporak-porandakan spanduknya. Itu bentuk dari tidak siap sebetulnya menghadapi itu. Ya, jadi kenapa harus shock gitu? Kenapa harus tidak siap gitu? Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kita tidak siap atau memang diri kita itu memang tidak punya mental untuk menghadapi perubahan? Itu penting bedanya. Maksudnya ini tuh ada hal yang kita anggap normal dulunya, tiba-tiba ada disrupsi kan, ada sebuah gangguan. Nah, sebenarnya nggak usah ngedrop karena kita juga emang pernah begini teman-teman. Sorry. Oh ini gambarnya nggak keluar, sorry ya. Ini harusnya keluar tapi nggak apa-apa, kita anggap ya, nanti saya benerin. Keluar juga akhirnya, alhamdulillah. Yang pertama adalah gini. Sekarang kan sekarang gini ya, dari Januari aja. Dulu kita kumpul-kumpul, sekarang nggak ngumpul. Ya nggak? Dulu belajar harus ketemu muka, sekarang enggak gitu ya. Nah, coba bayangin zaman dulu gitu. Disrupsi ini selalu terjadi gitu. Tahun 90-an, orang dulu itu nggak ada internet. Sekarang ada internet gitu. Di tahun 90-an ya. Gitu. Nah, apakah itu dulu bukan sebuah disrupsi? Disrupsi itu suatu gangguan gitu. Ya, cuman bedanya nggak pandemi gitu. Dulu nggak ada teror ketakutan sebetulnya. Dulu tuh nggak ada ketakutan kayak ini akan ada yang meninggal, nggak. Cuman ternyata ada perubahan gitu. Ada perubahan kan. Jadi ada inovasi tuh. Gitu. Jadi yang dulunya pakai pager, sekarang pakai handphone. Dulu harus ketemu, ya kalau mau ngirim surat dulu mungkin pakai merpati atau jauh banget. Pos gitu kan yang harus berhari-hari, sekarang bisa ngirim fax dalam beberapa saat gitu. Terus ya kayak gitulah. Kita sekarang jadi bisa online, nggak harus ketemu ya, ada telepon dan lain. Itu kan juga disrupsi kan, perubahan. Dan orang-orang waktu itu bisa melewati itu kan. Nah, kebetulan kita pas lahir sudah di zaman itu, jadi kita udah biasa. Cuman bagi orang
orang-orang yang akhirnya menjalani perubahan itu berat itu. Gitu. Walaupun itu menuju ke kebaikan ya. Gitu. Jangan jauh-jauh lah. Mungkin masih ingat lah beberapa tahun lalu bagaimana Gojek masuk ke Indonesia, betul nggak? Betul, Kang. Emang ya baik sih. Cuman apakah semua orang nerima kan nggak juga kan? Nggak. Orang-orang yang nggak mau berubah kan nggak mau nerima itu. Ya siapa itu? Ya ojek-ojek pangkalan. Kalau saya tanya kenapa nggak mau, ya ribet Pak gitu. Ya, emang nggak mau ribet aja gitu. Jadi perubahan itu ada terus memang. Gitu. Lalu kita balik lagi ke zaman dulu. Sebelumnya ya, ini saya nggak bicara tentang bagaimana mobil dilahirkan, tapi proses bagaimana dari orang tuh menciptakan roda dan akhirnya mulai ada alat transportasi yang bernama roda ya. Roda jadi ada gerobak, lalu lanjut ke mobil gitu. Jadi menarik ketika ada perubahan itu juga orang-orang yang dulunya menggunakan kuda berubah gitu. Oh, sekarang harus pakai yang ini gitu. Ya, itu juga ada penerimaan gitu. Ada perubahan dan apakah setiap perubahan itu semua orang ikut? Enggak juga. Jadi saya percaya bahwa begini. Perubahan itu pasti gitu. Tapi memang pasti juga akan ada orang-orang yang menolak perubahan itu gitu. Walaupun perubahan itu baik loh gitu. Jadi teman-teman maksud saya tuh gini. Ini hari ini kita generasi kita sekarang lagi dapatnya pandemi COVID-19 gitu. Yang saya itu misalnya teman-teman nonton Mardigu, nonton apa ini konspirasi atau apa terserah. Tapi maksudnya ini emang ini gitu. Dan mungkin 10-20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan terjadi hal yang tidak kita bayangkan gitu. Contohnya World War III gitu. Saya nggak tahu apakah kita akan perang dunia 3 atau enggak. Ya, tapi akan ada loh perubahan itu loh. Jadi jangan berharap bahwa akan gitu-gitu aja hidup, nggak akan gitu. Nah, makanya ini biasa aja gitu. Kenapa harus shock? Ini akan terjadi gitu. Nah, yang shock memang yang agak serem sekarang media memframing ini adalah bicara tentang kematian. Jadi itu yang bikin kita agak takut sebetulnya. Tapi maksudnya no problem, maksudnya ini perubahan akan terus terjadi. Nah, makanya ada yang survive dengan perubahan, ada yang enggak. Pertanyaannya itu, kitanya kuat nggak gitu. Nah, makanya ini akan membedakan. Setiap ada perubahan itu ada dua tipe orang. Ada dua tipe orang, ya. Yang pertama adalah ada orang yang punya mindset-nya kayak anak kecil nih. Bocah. Ada mindset-nya orang dewasa. Nah, teman-teman coba bayangin. Kalau anak kecil tuh kayak gimana sih gitu. Kalau orang dewasa seperti apa seharusnya gitu. Nah, kalau anak kecil tuh gini, ini mindset-nya ya. Misalnya kita lihat anak kecil deh, ngebayangin anak kecil ya, usia 7 tahun, 8 tahun. Dia ingin sesuatu ya. Dia merasa bahwa biasanya dia biasa mendapatkan sesuatu, tiba-tiba satu hari dia tidak mendapatkan hal tersebut. Misalnya ya, seminggu sekali dikasih es krim sama bapaknya. Tiba-tiba bapaknya miskin. Tiba-tiba ini bapaknya miskin. Dipecat atau difitnah karena saking bagus kerjanya. Ini kayak film-film ini banget. Difitnah karena kerjanya terlalu bagus, difitnah oleh rekan-rekannya yang ngedrop gitu. Ketika anak itu terus tiba-tiba akhirnya satu hari bapaknya pulang, nggak bawa es krim karena nggak punya uang gitu. Tiba-tiba apa yang dilakukan anak kecil itu? Nangis, nggak mau, pokoknya mau es krim. Mama nggak mau tahu, pokoknya harus begitu. Nah, itu kan bocah kan? Nah, kayak gitu. Tapi kalau anaknya dewasa, bapaknya bilang, nah, bapak itu sebetulnya sekarang sedang nggak ada uang, gitu, gini. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada uang lagi, kita beli es krim ya. Kebayang nggak? Itu kan anak kecil tuh bisa dewasa. Tapi itu kita bicara bukan usia, tapi mindset. Nah, jadi mindset nih saya sedikit cerita ya. Hari ini yang saya tangani, salah satu klien saya, itu kasus rumah tangga, itu karena suaminya yang usia 28 tahun, itu mindset-nya masih kayak anak kecil. Gitu loh. Mindset-nya anak kecil apa? Kalau punya masalah, pinginnya diselesaikannya sama orang tua. Gitu. Jadi pokoknya saya nggak mau tahu, harus bisa ngontrak sama mama, cariin kontrakannya. Kebayang nggak? Cuman beda objeknya kontrakan. Jadi maksudnya objeknya objek dewasa. Tapi cara dia menyelesaikan masalah seperti bocah, anak kecil. Nah, ini juga yang terjadi sekarang. Bahwa bagaimana hanya orang-orang yang punya mindset kerdil, mindset yang seperti anak kecil itu, ketika ada perubahan dia nggak nerima. Dan dia akan minta ya gitu. Pokoknya minta entah ke siapapun, entah itu ke pemerintah, entah itu ke sekitar, entah itu ke atasannya, pokoknya nyalahin gitu. Nah, padahal kan kita udah bilang di awal, we are in the same ocean loh. Kita semua juga lagi ada masalah gitu loh. Jadi mari kita saling bantu satu sama lain loh gitu. Kayak tadilah ayahnya yang pulang. Nah, mindset bocah tuh kayak gitu. Mindset yang masih kekalahan. Aduh, buset, nyalahin Raul Lemos. Nggak, nyalahin Raul Lemos ya bisa jadi. Saya
kalau mencari dalangnya atau mencari penyebabnya itu boleh, karena kan untuk menyelesaikan. Tapi ini mah gini, dia punya problem dan dia hanya menyalahkan tanpa mencari solusi. Maksudnya kayak gitu. Bocah banget tuh. Anak-anak itu belum pantas. Mungkin bisa jadi orang dewasa loh yang melakukannya, tapi mindsetnya bocah. Nah itu makanya bedanya di situ. Kalau orang dewasa nggak gitu. Ada sesuatu nih. Oh, sorry. Oh, ada seperti ini gitu kondisinya. Dia akan selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi ini. Dia selalu merespon seperti orang dewasa. Gitu. Dia selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan ini, bagaimana agar apa yang saya inginkan sebenarnya tetap tercapai. Atau mungkin keinginan saya harus dimodif. Gitu. Ini mindset. Jadi hari ini ya, kapanpun ini, perubahan itu akan terjadi, dan yang akan ikut berubah itu adalah yang punya mindset dewasa. Makanya Gojek ada, itu positif kan? Siapa yang nggak mau yang punya mindsetnya kecil gitu? Mindset kayak anak kecil, nggak mau ribet gitu, ini yang kayak gini aja gitu. Tapi kan ini bagus ke depannya. Enggak, males. Itu kan anak gitu. Pinginnya disuapin kalau anak-anak, bener nggak? Betul kan. Itu aja gitu. Jadi mohon maaf, sekarang hari ini kita bahas ya. Ini penting loh, punya mindset ini, karena bakal apapun ada yang terjadi ke depan, kalau teman-teman punya mindset orang dewasa gitu, mindset yang kalau teman-teman cari di materi self development, growth namanya, growth mindset, ya, itu teman-teman bakal tahu bahwa setiap masalah itu tidak jadi masalah gitu. Karena saya bisa mempelajarinya gitu. Itu tuh mindset orang dewasa. Masalahnya apapun loh. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Ini contoh lah, kita bahas satu persatu ya. Oke. Apa sebetulnya dampak di dunia bisnis, akademi, dan dunia kerja hari ini? Ini luar biasa nih ya. Di dunia bisnis, sekarang kan benar-benar ngedrop ya. Maksudnya tuh beberapa bisnis ya ngedrop gitu ya. Nah, saya cerita bahwa beberapa teman saya tuh nggak kuat gitu. Akhirnya cara paling simpel gitu ya, ketika keuangannya berantakan, cara paling simpel adalah pecat orang gitu. Buat dia. Iya kan ya. Cat. Itu paling simpel karena dia nggak usah ribet gitu. Nah, ada lagi yang kayak gini, ribet ya. Udah tutup aja deh bisnisnya, saya nggak mau pusing gitu. Kalau saya kasusnya enggak ya, saya kasihnya nutup karena itu. Kalau saya setelah dulu ngitung bisnis minus, terus saya nyari momen kapan ini ya bisa ditutup bisnisnya, karena agak susah buat saya gitu untuk nyari orang baru karena saya udah punya fokus pekerjaan yang lain. Pas mau di ini COVID, ya sudahlah, inilah momennya, mungkin petunjuk Allah, kita bilang begitu. Oke, jadi ya udah, saya tutup karena itu dengan bicara gitu. Dan saya akhirnya tetap ya, karyawan yang saya kerjakan dulu ditanya, kira-kira kerjaan apa yang bisa saya bantu? Ayo kita cari gitu, saya ajarin bisnis dan lain-lain. Itu saya tawarin. Nah, tapi dia bisnis begitu, ngedrop. Nah, coba kalau mindsetnya anak-anak, sebetulnya ketika bisnisnya ngedrop, sudah selesai, udahan gitu. Selesai aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman saya yang lain ya, gila, hari ini saya punya teman, dulunya jualan kerudung loh. Tiba-tiba jualan masker. Gitu. Kenapa? Karena ya dia menyesuaikan dengan kebutuhan loh. Jadi gini, kalau mindsetnya seorang pebisnis kan gini ya. Oke, gitu. Bisnis saya itu bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang masyarakat butuhkan. Hari ini lagi butuh masker, ya jualannya masker gitu. Besok-besok masker nggak ada, internet nggak ada, apa-apa jualan apa dong misalnya? Ya udahlah jualan, misalnya nanti suatu ya udah jualan kayu bakar aja misalnya, karena udah nggak ada kompor misalnya. Ya, mungkin terjadi, dan yang namanya pebisnis mah tetap pebisnis gitu. Jadi dia akan survive. Nah itu mindsetnya begitu. Terus akademi ya, kita bicara tentang dunia akademi ya. Termasuk saya masuknya ke dalam akademi. Kita bicara tentang belajar ya. Ribet, aduh sekarang ada kuotanya dan lain-lain yang harus gitu. Ya emang ribet gitu, tapi ya gimana gitu, gimana lagi gitu. Justru harusnya kita nyarinya dari sisi yang positif. Oke, sekarang saya di rumah, nggak harus di kantor. Saya memang sih nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya. Tapi ternyata masih bisa kok kumpul-kumpul via Zoom. Udah enak juga kan sebetulnya. Yang dulu saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau Chris dan teman-teman ini merasakan itu. Tapi saya jadi bisa ngobrol lah sama yang jauh gitu, yang misalnya di Jepang gitu, di Australia, di Jerman tuh masih bisa diskusi. Jadi ini ada positifnya gitu. Itu respon saya terhadap dunia akademi itu seperti itu. Aduh Kang, belajarnya jadi ribet sekarang ya. Nah, saya pribadi melihat kesempatan yang lain gitu. Waktu lihat, aduh ini ada kelas online. Nah, buat saya pribadi responnya adalah, dengan kondisi ini apa yang bisa saya lakukan? Oh, kenapa saya nggak nyoba yang dulu saya inginkan, kelas online? Saya cobain deh. Gitu. Berhasil ternyata. Nah, begitupun responnya sebagai seorang worker. Teman-teman yang dulunya kerja ya, kerja di kantor, sekarang di rumah. Responnya seperti apa sih teman-teman? Coba, apakah sebagian teman saya yang akhirnya dirumahkan, di layoff, dipotong gajinya, stres gitu ya.
tidur-tiduran. Padahal sebagian teman saya lagi, ketika dia di layoff kan ya, punya waktu sedikit, dia bilang, oh saatnya saya nulis dan berkarya, kayak tadi Isti ya. Saya bikin buku ini, bikin video YouTube, saya bikin, nah, malah penghasilannya, ada teman saya yang penghasilannya lebih gede loh. Gara-gara dia menjalankan sesuatu yang dulunya nggak bisa dia jalankan, sekarang dijalanin, gitu ya. Karena punya banyak waktu di rumah. Ternyata lebih besar penghasilannya. Menarik tuh. Katanya mau keluar dari kerjaannya. Nah, itu respon yang dewasa ya, Kang ya. Ya itu, jadi dia selalu, jadi gimana, kalau bocah kan menyalahkan kondisi ya. Inginnya gitu, kan harusnya gini nih, dulu tuh kan gitu dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau anak-anak, kalau orang dewasa, ya kamu ada kondisi gini, apa yang harus kamu lakukan dengan hal tersebut? Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Nah, makanya benar tadi ketika akhirnya kita punya kondisi ini, teman-teman tuh ngasih respon apa? Karena ini mindset kita mempengaruhi. Jadi saya ingin ngejelasin bahwa mindset hari ini teman-teman itu sangat mempengaruhi dalam kita merespon. Jadi jangan sampai kitanya apa ya istilahnya, jangan kayak bocah lah, jangan kayak anak-anak. Ini tidak bicara tentang usia, kita bicara tentang mindset. Makanya saya bilang bahwa terima kasih pandemi, karena apa? Hari ini saya menyadari bahwa sebetulnya bagi orang-orang yang bekerja ya, ternyata kita itu nggak bisa hidup cuman berdasarkan satu penghasilan gitu. Ketika penghasilan kita hilang, ngerasain kan? Nggak bisa gitu. Terus bagi yang di dunia buat saya akademi, ya saya bersyukur karena ternyata akhirnya ya gitu ya, orang-orang bisa online gitu. Nggak harus saya offline tuh sebetulnya dengan kondisi sekarang. Intinya adalah kondisi ini memaksa seseorang untuk berpikir dan merenung gitu. Dan akhirnya yang berhasil melewati itu, ya, yang bisa berpikir dengan dewasa, dia yang bisa survive ke depan. Gitu sih. Maka lebih itu dulu ya tentang mindset. Ini yang saya bicarain bahwa benar tadi kata Chris. Jadi kalau ada pintu rezeki tertutup, pintu lain terbuka. Termasuk sekarang gitu. Kalau akhirnya hari ini ya ternyata bisnis kita ngedrop ya. Tadi malah Odi cerita bahwa bisnis saya makin naik kan gitu ya di dunia programming. Nah saya kemarin diskusi sama orang-orang programming, naik itu sekarang orang-orang mau daftar jadi programmer karena dia jadi merasa bahwa iya ya, ternyata dunia programming itu dibutuhkan sampai di masa depan selama masih ada dunia internet gitu. Gitu. Dan saya cerita satu bisnis saya, ada satu lini bisnis saya namanya HK, itu foto produk. Saya kira kan akan ngedrop ya. Tapi ternyata karena akhirnya banyak orang bisnis online, jadi butuh foto produk. Jadi makin ramai juga bisnis itu gitu. Jadi ya pintu bisnis HT saya tertutup, tapi pintu bisnis yang lain terbuka. Makanya sebetulnya ini masalah kita nih, pas ada pintu tutup, kita lihat kiri kanan nggak sih? Atau sebenarnya kita cuma fokus ke pintu itu, terus kita berharap bahwa pintu ini dibuka kembali. Gitu. Itu sih. Itu dulu, terus kira-kira lah yang mungkin saya bisa bahas. Sesi 1 ya. Gitu. Asik, mantap banget nih tentang mindset ya, Kang. Iya, mindset-nya dulu. Ini Kang, aku menarik nih lihat komen di chat dari Odi nih. Kan tadi kalau Kang Coki statement, setiap masalah itu tidak akan jadi masalah karena kita bisa mempelajarinya. Tapi Odi statement, masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Nah ini dua statement yang sama atau berbeda kalau kata Kang Coki nih? Ini tergantung gimana memahaminya ya, maksudnya tuh. Masalah tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Kalau tidak difikirkan maksudnya, misalnya gini. Jadi ini ada dua maksudnya. Ada masalah nih, ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah dipermasalahkan. Nah, itu jangan itu. Bahaya itu harus dipikirin maksudnya gitu. Cuman maksudnya gini, kalau akhirnya ada masalah berat, tapi nggak sampai kita, aduh saya nggak bisa gitu. Enggak, jadi oke ini masalah, ya kita tinggal cari solusinya. Aduh solusinya berat, ya memang berat, ya udah nggak apa-apa gitu. Santai, karena buat saya pribadi ya, masalah tuh yang membuat kita lebih baik lah gitu. Masalah itu yang membuat kita lebih membesar gitu ya. Jadi statement mentor saya yang buat saya sampai sekarang masih mempengaruhi saya gini. Saya hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah saya di tahun depan. Saya hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah saya di tahun depan. Dan saya di tahun lalu tidak bisa menyelesaikan masalah saya hari ini. Maksudnya adalah ya masalah di masa itulah yang mengembangkan kita terus gitu. Dan kita akan terus berkembang. Makanya kalau masalah kita sama terus setiap saat ya. Hari ini masalahnya itu lagi, bulan depan, 3 bulan lagi, setahun lagi, itu nggak berkembang tuh hidup. Itu ciri hidupnya nggak berkembang gitu. Kang, saya tuh, misalnya contoh ya, gimana ini bisnisnya ribet banget, saya nggak bisa. 3 bulan lagi, itu lagi masalahnya. 6 bulan lagi, itu lagi sama. Berarti kan nggak berkembang dia kan.
Maksudnya dengan kondisi sekarang yang super canggih, kita bisa belajar apapun, ya di YouTube di mana ada kelas online. Masalah kita nggak berkembang, berarti kita nggak belajar selama ini. Nah, itu bocah tuh. Mindset anak-anak tuh begitu. Ngeluh nggak berubah gitu keluhannya gitu. Itu. Jadi gitu ya. Masalah tidak jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Iya, kalau kitanya merasa tidak ada masalah yang besar lah buat saya itu gitu. Gitu. Santai. Oke, jadi Gitu, Chris. Masalah itu bisa diselesaikan kalau kita pikirkan nih Kang, dan itu yang yang mindset orang dewasa yang punya growth mindset itu lakukan. Dia memikirkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu ya. Aduh, kecabut nih. Saking semangatnya nih Kang. Kecabut headsetnya. Bahkan kalau gini ya, ini terakhir ya, maksudnya dari saya. Bahkan ketika kita berpikir bahwa oh memang masalah ini memang harus saya tinggalkan gitu. Itu juga termasuk solusi loh gitu. Maksudnya kayak, aduh saya punya masalah nih. Ya, tapi kalau saya urusin ini, ada masalah lain yang lebih besar yang akhirnya sebetulnya itu lebih urgent. Ya udah deh, masalah yang ini saya tinggalin aja gitu. Ya, entah itu tidak ngefek juga buat hidup kita atau gimana. Contoh simpelnya ya. Teman-teman di internet lihat ada kisruh-kisruh di komen gitu. Nah, itu kan masalah ya, tapi kan kecil gitu. Jadi kita sibuk mau balas-balesin, nggak gitu, harusnya kita tuh begini balas. Nah, itu kan nggak usah, itu tinggalin aja gitu. Nah, itu kan ada hal yang lebih besar yang harus kita lakukan. Begitu sebetulnya. Jadi meninggalkan itu salah kalau misalkan dari awal, udah ninggalin aja. Tapi meninggalkan bisa jadi benar kalau emang itu adalah solusi yang telah kita dipikirkan ya gitu ya Kang ya. Betul. Oke, nah ini teman-teman dari yang lain, teman-teman mau share nggak nih terkait tentang selama ini menurut teman-teman udah pada punya growth mindset atau belum nih dari yang tadi explanation dari Kang Coki? Bisa juga tuh curhatin di chat kalau misalkan, selama ini aku ternyata gini, tapi aku bakal jadi gini deh, kayak gitu. Boleh ya Kang ya? Nggak boleh. Juga, gitu. Silakan. Kalau ada yang merasa teman-teman atau ada yang mau curhat juga tentang growth mindset nih teman-teman, tentang berat. mindset nih topik pertama, boleh banget di raise hand. Kita ada kelas sendiri ya, fix mindset dan growth mindset. Tapi ini kita sebetulnya, Chris ya, sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau raise hand ya atau curhat. Tapi intinya kita nggak bicara cuman fixed mindset, fix dan growth mindset ya. Tapi ini memang bicara tentang mindset anak-anak aja gitu, sama mindset orang dewasa. Kelihatan kok kalau anak-anak itu kayak gimana. Jadi karena saya lihat kemarin ada klien yang saya hadapi dan dia sampai bisa mengusir orang tuanya dari rumahnya. Itu memang anak-anak banget gitu, padahal usianya udah gede gitu. Jadi itu mindsetnya, saya nggak bahas ini fix mindset nih, enggak, ini mah mental atau mindset anak-anak ya, dan ini mindsetnya orang dewasa gitu. Oke. Silakan. Kalau ada ya. Belum ada yang raise hand nih Kang. Ya kalau gitu mau dilanjut aja. Dilanjut aja boleh deh Kang. Mungkin teman-teman masih pada malu-malu kali ya. Kalau itu tuh teman gak usah malu-malu aja, santai aja. Aku sama Kang Coki santai, peace love gaul ya Kang ya, orangnya asik. Gila, santai peace love gaul. Ini apa net remaja kita ya. Oke. Aduh ya Allah, hari Minggu Antv. Baik. Oke, kita sambil lanjut ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau komen, nanya langsung juga boleh, mumpung ingat nanti kita bahasnya bisa di tengah-tengah atau kalau agak panjang di belakang. Ini kayak Odi kan komen-komen nggak apa-apa, oke, seru gitu. Jadi biar seru ya dia gitu. Yes. Sampai dia mengkomen saya COVID pakai P, ya Allah, Gusti. Oke. Nah, itu tadi kita bicara mindset. Jadi maksud saya gini, sebelum kita bahas gini ya, sorry to say ya, teman-teman yang bahas tentang materi agar lebih produktif adalah gini, gunakan kelas online. Itu tuh teknis banget. Itu teknis banget. Yang akan bikin orang survive atau enggak adalah mindsetnya dari awal dulu, mindset dulu gitu. Karena kalau mindsetnya udah bilang bahwa ini tuh berat banget, emang bakal berat berarti gitu. Tapi kalau mindsetnya, oke, saya bisa melewati ini, pasti bisa melewati ini. Nah, baru habis itu kita bicara tentang, tapi gimana ya cara melewatinya? Nah, barulah kita bahas tentang teknis-teknisnya gitu. Ya karena semangat dan motivasi aja nggak cukup. Tapi penting di awal, mindset. Karena jujur aja, yang hari ini nggak survive itu, yang memang mindsetnya nggak survive juga dari awal. Berat banget, kayaknya udah nggak mungkin. Gitu. Jadi mentalnya ngedrop gitu. Nah, itu memang harus realistis. Makanya sesi pertama saya bahas mindset. Teman-teman harus merubah mindset ini ya. Tidak hanya tentang saya cuma bilang ini nggak cuma buat pandemi lah. Tapi adalah terhadap bagaimana kita menghadapi perubahan. Contohnya adalah misalnya di dunia kerja Anda tiba-tiba dipecat, PHK misalnya ya, tanpa harus ada COVID. Ya tetap mindsetnya harus
kayak orang dewasa dong, gitu nggak ya nggak sih? Iya nggak sih? Ya jangan kan pandemi lah. Beberapa waktu lalu orang-orang Palu tiba-tiba rumahnya ambruk gitu kan. Ya itu gimana coba mindsetnya gitu? Nggak pasti. Cuma gimana gitu? Kita mindset orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah kan orang-orang dewasa gitu. Nah itu yang mau saya share sebenarnya di sesi tadi itu. Ini untuk kondisi apapun. Karena apa? Perubahan itu akan selalu terjadi ke depan. Pasti ada. Baik itu perubahan untuk teman-teman secara personal ataupun seperti pandemi yang sangat besar ini. Begitu. Ya. Nah, next, saya akan bahas tentang agar kita tetap produktif. Gimana jadi tetap produktif? Kan karena bahasan di awal, productivity in the new normal era ya. Aduh, gimana caranya? Nah, saya mau nanya dulu ke teman-teman. Ya, silakan tulis sebanyak-banyaknya. Berkat pandemi ini, apa yang berubah dalam hidup teman-teman? Apa yang berubah gitu? Perubahan apa yang terjadi? Silakan. Teknisnya boleh, perasaan boleh, silakan ya gitu ya. Tapi kita akan lihat cara bagaimana kita menjalani itu, apa yang berubah tuh cara menjalani hidup. Silakan boleh di chat misalnya gini. Kang dulu kalau saya ngumpul tiap hari harus gini, sekarang enggak. Kang dulu saya suka ke bioskop, sekarang saya jadinya gini, Netflix gitu. Silakan. Sebanyak-banyaknya kita akan lihat. Sok coba di sebanyak banyaknya aja nggak apa-apa. Jadi makin putih, buset. Lebih hemat, lebih gak rela keluar duit, buset. Oke. Oh iya, lebih sederhana dalam memaknai hidup, menarik ya gitu ya. Oke. Sepatu nggak butuh banyak. Oke. Waktu untuk baca buku jadi lebih banyak. Tidur jadi bisa lebih cepat ya. Gitu. Dulunya mungkin anaknya begadangan ya. Ini. Oke. Terus ya, kalau dalam dunia kerja boleh gimana gitu ya. Yang pasti yang saya rasain, kalau kerja sekarang meeting semua online. Itu yang saya rasain sekarang. Terus dalam konteks beli-beli produk sekarang hampir pure online terus ya. Bahkan yang dekat pakai Grab ataupun Gojek. Kerasa nggak? Mungkin Chris gimana? Kalau Chris gimana? Aku kerasa pisan sih Kang. Jadi gimana kalau Chris? Kayak misalkan dulu waktu pas menjelang Lebaran Kang, kan jadi ngirim hampers pakai GoSend, GrabSend, Grab Express kayak gitu. Kebiasaan pakai yang GoSend gitu-gitu sih kemari, mendingan udah pakai itu aja gitu. Terus kalau sekarang kebiasaan baru selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Oke, ya. Oh, ada sanitizer sekarang. Oke. Menarik tuh. Masker juga kan, berarti kita sekarang hampir kemana-mana pakai masker ya. Masker, ya, jadi kebutuhan pokoknya berubah kan. Jadi yang dulu mungkin budget transportasi, sekarang budget transportasi berubah jadi budget alat kesehatan kayak gitulah. Benar. Budgeting berubah. Terus dari teman-teman kita baca deh teman-teman. Si Odi, program acara masak-masak berubah jadi masker chat. Luar biasa ya. Oke. Lebih aware tentang kesehatan, lebih banyak online, bisa ikut webinar online, ya kan? Terus banyak peduli Go Green karena peduli sadar tentang sampah domestik. Oke, jadi banyak banget ternyata ya intinya. Saya sampai baca nih, Gilang M Abdi, semuanya jadi serba online, makin paham ribetnya ngurus anak. Gilang selama ini kerja pergi ya gitu, nggak ngurus anak ya, di kantor kan. Sekarang di rumah kan, waduh gitu ya. Tapi ya saya rasain juga loh, walaupun saya nggak, ya kan saya bilang bahwa saya nggak kerja kantoran, tapi kan saya keluar terus ya, buat konsultasi dan lain-lain. Jadi kerasa banget sekarang bagaimana mengondisikan anak ya. Saya baru paham dulu, saya diskusi sama Ustadz, terus bilang ini Ustadz, yang paling sulit adalah kerja di rumah dengan anak. Sekarang kerasa. Ya, jadi begini tuh ya, gitu. Oke, makin rajin masak. Oh, ada berkebun juga ya. Oke. Jadi intinya, ternyata banyak banget ya, ada perubahan. Kalau kita bicara tentang yang positif dan negatif, nah, mungkin orang-orang akan bicara ini jadi positif, ini lebih negatif ya, gitu ya. Jadi perubahan apa yang terjadi ya? Saya singkat aja ya. Menurut Chris aja saya karena mau dia gitu ya. Ya. Menurut Chris, sobat satu hal, apa perubahan yang ternyata itu dampaknya positif? Perubahan yang positif banget. Kalau aku ngerasain di level di COVID ini lagi tuh. Ya, oh boleh silakan. Teman-teman juga boleh ya cerita boleh. Yang lain juga boleh cerita yang positif dan negatif. Jadi positifnya apa? Ini saya mau bahas. Iya, positifnya tuh dulu aku kayak
dulu aku cuman kerja doang satu. Terus pas dengan adanya COVID ini jadi lebih bisa mikir apa sih yang bisa aku lakukan untuk berdampak buat masyarakat. Salah satunya bikin level up ini sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi memikirkan juga banyak hal-hal positif yang bisa dikembangin juga lewat level up. Oke. Gitu. Kak, sekarang saya nanya, kalau negatifnya yang negatif apa tuh? Kalau negatif, Yang kerasa Kak, negatif. yang kerasa negatif. Iya, dengan adanya pandemi ini. Oke. Kalau aku mungkin lihat dari sudut pekerjaan ya, Kang ya. Di kerjaan itu sekarang udah nggak ada batas waktu, Kang. Oh gini, apa? Banderisnya udah nggak ada. Oh, gitu. Oke, sampai malam-malam. Yes, betul, Kang. Even dulu kalau zaman ini curcol dikit ya, zaman waktu puasa, aku pernah kerja dari sahur sampai waktu taraweh, Kang. Astagfirullahaladzim. Kantor tega banget sih. Kantor tega banget gitu. Enggak sih, ya tapi maksudnya itu contoh ekstrim ya. Tapi maksudnya ya nggak tiap hari begitu. Kalau tiap hari begitu mungkin aku sudah tidak di sini, Kang. Iya, Udah benar. tumbang. Gitu. Tapi ya itu sih. Tapi banyak hal positif juga. Jadi ternyata ada perubahan yang dirasa positif, ada perubahan yang dirasa negatif ya. Maksudnya kayak begitu ya. Oke. Baik, jadi ada yang dirasa negatif ya. Nah, saya juga merasakan banyak hal yang dulu, wah jadi nggak kerja, jadi nggak ngisi-ngisi materi lagi nih keliling kota gitu. Saya ngerasa itu negatif gitu. Wah nggak ini nih, ngerasa bahwa yang ini positif, yang ini negatif. Tapi ternyata setelah saya pahami bahwa memang, jadi konsepnya adalah begini teman-teman. Sebenarnya perubahan itu netral sifatnya gitu. Nah, respon kita yang menentukan apakah itu akan positif atau negatif. Maksudnya, oke gitu. Apalagi sekarang kita bicaranya pandeminya rame-rame gitu ya. Pandemi, kita merasakan itu rame-rame. Jadi sebenarnya saya menganggap bahwa netral aja gitu. Memang ada perubahan. Cuman respon kita nih. Kitanya nih responnya kayak gimana ya? Kalau tadi kan bicara mindset di awal. Tapi kalau ini respon teknisnya gitu. Karena ini akan mempengaruhi gitu. Kalau salah respon itu bisa jadi negatif gitu. Kalau responnya benar, bisa jadi positif juga gitu ya. Jadi maksudnya kayak begini lah. Akhirnya perubahan, kita disuruh pakai masker. Ya memang mau nggak mau pakai masker gitu. Cuman sebagian orang yang merespon kayak, aduh masker ribet banget. Ya memang buat dia itu jadi negatif gitu. Tapi buat orang, oh ini healthy nih gitu. Ini menarik nih. Ini jadi lebih sehat. Saya jadi terpaksa. Saya jadi apalagi bagi perempuan bercadar sekarang jadi semakin pede kan. Asik. Kan suka ada statement tuh kan. Saya juga dari dulu udah ditutup mulut gitu. Tapi kita nggak bicara hukum cadar atau bukan. Cuma adalah sebagian orang yang ngerasa kan gitu. Jadi ternyata dia merasa bahwa perubahan itu positif gitu. Jadi ibarat sebetulnya tapi perubahan itu netral. Tapi respon kita nentuin ya. Makanya kita ngeresponnya kayak gimana. Ini penting loh. Kalau tadi bicara mindset kan di awal ya. Mindset bicara tentang ketika kita dapat perubahan ya, disrupsi atau ya seperti itu. Nah, kita mental yang dibangun apa? Nah, kalau ini lebih ke kitanya ngelakuin apa. Nah, ini yang kita bahas ya sekarang ya teknisnya. Biar tetap produktif. Makanya kalau sebenarnya apapun kondisinya harusnya lebih produktif gitu. Harusnya tetap produktif kok karena ini hanya bicara tentang merubah respon. Gitu ya. Contoh simpel yang bukan berkaitan dengan pandemi. New normal kan sebenarnya kita bahasanya tentang pandemi secara umum ya. Tapi kalau secara personal itu setiap orang punya new normalnya. Contoh adalah seorang ibu rumah tangga dulunya adalah perempuan single, lalu menikah, punya anak. Nah, punya anak itu perlu new normal loh gitu. Yang dulunya kita bisa bebas, sekarang harus ngasuh anak gitu ya. Begitupun bapaknya gitu. Tapi kalau ibu lebih cenderung lebih banyak waktunya terhadap anak ya gitu ya. Nah, itu perlu new normalnya juga gitu. Nah, responnya gimana? Karena ada perempuan-perempuan yang ketika akhirnya punya anak, stres, jadi wah gitu ya ribet. Saya kan dulu bisa baca buku, sekarang nggak nyalahin. Nah, nggak gitu. Responnya kita, menyesuaikan, ada tanggung jawab baru dan lain-lain, kondisinya begini eksternalnya. Gitu juga sekarang. Oh pandemi, sekarang saya kerjanya begini apa yang bisa saya lakukan dan lain-lain. Oke, kita akan bahas respon itu di masing-masing bidang sekarang. Ya, biar teman-teman punya bayangan. Dan sebetulnya buat saya pribadi, ini adalah momen yang menarik. Karena apa? Selama ini kita hidup kan ngikutin alur, tiba-tiba lah pandemi itu kalau buat saya pribadi checkpoint, jebret. Kita disuruh tahan nafas dulu terus tarik nafas terus kita mikir, ternyata selama ini ada yang salah dengan saya. Apa yang harus saya lakukan ke depan? Gitu maksud saya itu ya. Oke, saya bahas satu-satu. Dan teman-teman ini boleh banget kita diskusi satu persatu ya. Saya akan bahas tentang bagaimana cara kita cari uang, ya. Cara kita cari uang, efeknya gimana dan pandemi ini efeknya apa terhadap cara cari uang dan respon. Kalau dulu ya,
efeknya nih. Sebagian orang ternyata dari cara cari uangnya, sekarang akhirnya yang kerja itu di layoff, yang kerja dipotong gajinya, yang kerja akhirnya ngedrop gitu ya. Itu efeknya ya. Kalau ada yang merasa punya efek yang lain boleh ya, dari cara cari uangnya. Yang salah satu yang ngedrop kan kasihannya gini, orang-orang yang jualan harian di SD gitu. Nah, itu mereka jadi ngedrop gitu. Cerita curhat ke saya, oh saya nggak punya uang dan lain-lain gimana. Nah, cuman sebetulnya itu efeknya. Nah, respon kita terhadap cari uang itu kayak gimana? Jadi saya sampai ikut kelas ya, punya DWK Prayoga tentang bisnis. Dia bilang bahwa intinya gini, pebisnis itu akan survive di kondisi apapun, itu yang saya tangkap. Karena konsep pebisnis atau orang yang mencari uang adalah ya apa yang market butuhkan, nah apa yang bisa kita sediakan gitu. Udah gitu doang gitu. Makanya ketika masker lagi naik sekarang, ya kenapa kita nggak jualan masker gitu? Ya kan nanti penjual masker makin ramai. Lah memang ya dibutuhannya lagi gitu. Gitu. Ya, kalau emang di bidang itu kamu suka, hajar gitu loh. Nah, yang salah adalah kitanya nggak mau nyobain misalnya. Nah, kalau di bidang saya, bidang akademi gitu, dulu kelasnya harus offline, sekarang online ya. Udah bikin online. Gitu. Kenapa takut? Orang semua juga butuh, itu satu. Jadi itu contoh ya, cara cari uangnya berubah. Ada efek, ada respon. Respon kita mau ngapain gitu. Karena respon sebagian orang nggak gitu. Respon sebagian orang, aduh ngedrop pusing, cicilan, stres, makin stres gitu. Kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi ya kan. Nah, bagi sebagian orang menurut saya pribadi ya, ketika dia di layoff, itu adalah efeknya ya, layoff itu efek, layoff. Apa responnya? Dia harus berpikir bahwa, kalau buat saya pribadi, harusnya orang berpikir bahwa benar, ternyata saya tuh nggak bisa kerja cuma dari satu penghasilan. Kalau Warren Buffett bilang bahwa jangan simpan semua telurmu dalam satu keranjang kan, don't put all of your eggs in one basket. Karena kalau jatuh satu, jatuh semua. Nah, orang-orang dikasih tahu itu nggak ngeh. Kapan dia ngeh? Pas di layoff sekarang. Oh, ternyata saya tuh harusnya belajar bisnis. Ternyata saya harusnya belajar reseller ya. Saya harusnya belajar dropshipping ya dari dulu ya gitu. Itu harusnya dilakukan. Makanya kan ini saya belajar juga di Islam tuh dulu ada, saya sampai pelajari hadisnya. Memang ada statement, ada hadis yang bilang bahwa intinya ya cara terbaik untuk mencari rezeki salah satunya berdagang. Saya mencoba memahami konsep ini bahwa sebenarnya gini, kalau orang punya mindset dagang yang benar ya, dagang nih, apapun yang terjadi dia akan mengikuti zaman gitu, dia akan mengikuti perubahan gitu. Sekarang lagi butuh programming, oke lah, memang saya nggak tahu ilmu programming, tapi saya bisa kayaknya belajar programming sebentar gitu. Ada nggak course-nya? Ada course-nya. Seminggu menjadi programmer gitu ya. Atau kemarin lah saya ikutan ya. Saya ini gini ya teman-teman, saya belajar tentang how to make landing page gitu. How to make landing page. Jadi gimana cara bikin landing page website. Dalam 1 jam. Menarik tuh. Gitu. Saya beli harganya 100.000. Bayangin, harganya 100.000. Oke, anggap aja gini. Saya bisa belajar itu ya. Dalam sejam. Oke, saya punya skill-nya. Saya latihan sehari beres. Kayaknya sehari itu beres serius. Nah, terus habis itu, kenapa kita nggak belajar desain sekalian gitu? Atau kalau nggak bisa belajar desain buat sebagian orang, kenapa nggak nyari partner yang mau ngerjain desain? Udah, langsung belajar gitu. Bukalah bisnis misalnya, bikin jasa website gitu ya. Bayangannya gitu ya. Jadi, tiba-tiba dia buka jasa bikin landing page gitu ya. Bisa jadi gitu. Semudah itu sebetulnya kalau orang-orang punya mindset dagang. Jadi yang didagangin nggak cuma produk teman-teman di sini ya. Tapi teman-teman juga punya jasa teman-teman, skill teman-teman. Jadi maupun teman-teman masih kuliah, tiba-tiba orang tua yang ngasih uang tiba-tiba nggak bisa ngasih karena ternyata orang tuanya juga kena layoff dan lain-lain, ya kita mikir gitu. Nah yang nggak selamat itu yang nggak mau mikir, itu yang nggak mau selamat gitu. Terserah pakai cara apapun. Jadi ternyata efeknya begitu, respon kitanya juga harus benar gitu. Kayak apa yang sekarang dibutuhin orang gitu, itu dari cara cari uang. Ya, jadi responnya nih. Jadi maksudnya ada pandemi makin produktif gitu. Ada pandemi, oh malah jadi belajar reseller. Ada pandemi jadi bikin bisnis online gitu. Gitu. Karena saya ngerasa bahwa setelah saya bisnisnya ngedrop di makaroni, saya belajar cara bisnis makaroni. Malah makin ramai. Jadi gitu ternyata responnya harus benar gitu. Itu dari cara cari uang. Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang merasakan atau enggak, boleh di-share ya. Berikutnya adalah cara kerja. Cara kerja sekarang dari rumah, jadi gitulah, malas gak ketemu sama teman dan lain-lain. Oh ini kesempatan berharga gitu. Teman-teman kalau dibayangin, karena kita nggak kerja dari kantor, sekarang perjalanan kantor jadinya lebih efektif kan. Jadi kita jadi nggak usah ngabisin waktu, kita jadi punya banyak waktu di rumah.
ya jujur-jujuran aja deh. Kadang-kadang kan bagi sebagian kantor 8 jam kerja tuh nggak benar-benar kerja juga kan. Kadang-kadang buka-buka Instagram, scrolling dan lain-lain. Kalau saya dulu ya di kantor ya, ini curhat ya. Kalau saya lagi nggak ada kerjaan, serasa dosa banget kalau saya buka YouTube ataupun yang lain-lain, walaupun itu untuk belajar, itu berasa dosa banget itu. Karena kelihatan kayak, loh kok nggak, pas orangnya datang gitu ya, dulu ya waktu masih kerja tuh, diliatin lah gitu, yang kayak kerjaan gitu ya. Kalau sekarang nggak ada gitu, orang udah di rumah ya, kalau saya pribadi sekarang konsepnya, kerjain yang berat-berat di awal, habis itu beres. Sore harus meeting, ya udah meeting sore aja gitu, bentar gitu. Nah, jadi intinya memang ini tuh menariknya adalah gimana mindset kita gitu, respon kita terhadap perubahan-perubahan itu. Aduh, saya jadi harus apa namanya itu ya semakin berat gitu ya di rumah dan lain-lain. Cari aja gitu mindsetnya gitu. Dia dirubah, responnya dirubah gitu. Karena menurut saya ini banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan lah dengan akhirnya kita kerja di rumah. Dan saya tuh dulu ya punya statement ke kantor. Kenapa sih kita harus meeting harus capek-capek datang ke sini kalau memang misalnya kita bisa online aja meeting. Oh, nggak bisa ini kalau nggak ketemu dan lain-lain. Oke. Ternyata sekarang kejadian. Dan sama aja kok efeknya gitu ya. Gitu. Kebayang nggak? Bahwa ternyata ada perubahan. Kita dipaksa. Itu dari cara kerja. Selanjutnya adalah cara belajar. Cara belajar sebenarnya kita harus lebih bersyukur ya. Karena buat saya pribadi, saya jadi menyadari betapa banyak sekali kelas online yang sebetulnya harganya jauh lebih murah daripada kelas asli kalau kita offline. Saya dulu mau belajar tentang dunia talent mapping, itu bisa sampai jutaan. Sekarang nggak nyampe sejuta karena online. Plus, ada rekamannya. Jadi, keren banget saya bilang tuh, dulu nggak bisa kayak gini. Dulu kalau kita ngerekam begini kayak dosa banget gitu, ngerekam pakai kamera, kita standby kayak dosa banget. Sekarang enggak, jadi oke, berarti baik gitu loh. Jadi saya banyak ikut kelas-kelas gitu, searching kelas kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buka juga Coursera, Udemy, belajar digital marketing, terserah gitu. Saya nggak cuma bicara belajar tentang belajar kuliah ya Chris ya, dan teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang itu bukan belajar yang gitu-gitu, belajar bisnis, belajar ngembangin karya, belajar ngembangin followers, belajar bagaimana menjadi seorang apa namanya tuh expert di satu bidang. Nah, ya itu belajar sekarang gitu. Mumpung banyak yang nggak murah, mumpung momennya lagi begitu. Nah, cara belajar ini sekarang kita lagi berubah dan memang kita harus terbiasa gitu. Jadi waktu saya bikin kelas online, itu banyak juga loh yang nolak, yang saya bilang bahwa ada orang yang menolak perubahan. Ada yang nolak. Kayak bilang gini, Kang, ada nggak ya nanti ketemuan langsung gitu? Lah gimana kondisinya sekarang lagi begini gitu? Nah, kalau saya bikin, saya nanti dicerca gitu sama masyarakat gitu. Jadi, mohon maaf, waktu itu ya belum new normal. Saya bilang nggak bisa gitu. Ya udah deh, kan saya nggak jadi. Ya di dalam hati saya ya nggak apa-apa. Saya juga punya prinsip gitu. Nah, tapi intinya adalah bahwa kita ini sekarang ada kesempatan baru bahwa gini, pengajar-pengajar mau ngajar online. Nah, tinggal dicari sama teman-teman, ini kesempatan luar biasa kok menurut saya pribadi. Respon kita harus benar aja pakainya ya. Jadi kalau buat saya pribadi ya ini kombinasi udah di layoff, bukan di layoff tuh, jangan selalu sedia. Sudah disuruh di rumah, terus juga bisa santai-santai di rumah lebih banyak. Bisa belajar juga lebih banyak. Jadi ya buat saya pribadi, thank you pandemi gitu. Buat saya pribadi ya, thank you pandemi gitu. Nah, next, berikutnya juga ada cara ibadah. Jadi cara ibadah juga berubah, yang dulunya ada dulu di rumah, misalnya dulu di masjid, sekarang harus di rumah gitu ya. Iya, ini efeknya apa gitu? Efeknya apa? Ini banyak banget yang curhat. Perempuan pada curhat ke saya di Instagram. Suami saya ngimamin, terus saya baru tahu dia deg-degan kalau ngimamin. Jadi ini kali pertama dia ngimamin, terus kayak suaminya akhirnya jadi merasa, aduh saya bacanya kurang bagus. Ini dalam konteks Islam ya. Muslim gitu. Itu suaranya kurang bagus. Jadi belajar, kepaksa belajar. Ya alhamdulillah berarti kan belajar itu kan daripada nunggu nanti gitu. Sekarang belajar. Jadi ini ada efeknya maksud saya tuh loh, dari cara ibadah dan lain-lain. Dan makanya ketika kita dapat kondisi ini, oke, apa yang bisa dilakukan gitu dengan kondisi-kondisi ini, karena setiap perubahan itu, setiap disrupsi itu ada efeknya. Kitanya ngapain dengan efek tersebut. Dan ya itulah yang mungkin memang menurut saya pribadi penting. Jadi kalau kata saya ngambilnya dari konsep bisnisnya, kata Dewa Eka Prayoga, yang pertama kita lihat dulu dengan perubahan ini ada perubahan perilaku apa. Perilaku apa nih yang berubah gitu. Perubahan perilaku itulah yang harus kita manfaatkan gitu.
Ya tadi kayak misalnya gini, karena akhirnya kita sekarang online semua, jadi semua bisnis online. Nah, tahu nggak bisnis yang sekarang meroket di zaman ini berkat pandemi? Frozen food. Nah, kebayang nggak? Frozen food atau snack-snack. Nah, kalau teman-teman nggak bisa meneliti ini, nah itu yang nggak bisa gitu, meneliti nanti ke depan kayak gimana juga nggak bisa gitu. Nah, harusnya kita bisa lihat seperti itu gitu. Yang dulunya mungkin jualannya kerudung ya, menarik tuh. Jadi kalau saya ngobrol sama yang punya Umama Galeri, bilang begini, dulu orang-orang senangnya pakai kerudung keluar. Dan sekarang yang laku adalah kerudung di rumah, kerudung tidur. Iya. Jadi, kebayang nggak? Jadi sama-sama aja laku. Gitu. Jadi, nah pertanyaannya adalah, nah kitanya itu mau mencoba berubah nggak dengan perubahan ini? Atau kita mau tetap dengan kondisi kita? Kita ingin seperti anak kecil yang minta bahwa, aduh, pingin kayak biasa aja dong, gitu. Jangan berubah. Atau kita mau ikut berubah, gitu. Itu. Nah, makanya nih, kalau ketika ini ada problem, terus misalnya ada yang menyarankan, ya udah kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu nggak begini. Kalau statement pertama teman-teman adalah, Kang, tapi kan susah. Nah, kalau udah mikir susah, hidup bakal susah beneran loh, serius tuh. Gitu. Saya meyakini itu. Jadi kalau dari awal udah bilang, aduh pandemi ini susah banget, bikin hidup saya susah, nah pasti bakal hidupnya susah beneran itu. Bahkan nggak pakai pandemi, hidupnya susah juga gitu. Kenapa? Karena dia memang tidak terbiasa untuk menghadapi kondisi itu. Nah, terlepas dari apapun alasannya, ya kalau emang dari awal pinginnya ngerasa ini gampang, yaudah, oh pandemi, oke ini bisa saya lewati, oke apa problemnya, apa yang bisa saya lakukan, apa gitu. Teman-teman hari ini ya berada di zaman yang memungkinkan teman-teman untuk menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang kaya di zaman sekarang. Kenapa bisa kan? Ya orang kelas bisnis banyak banget, orang kelas-kelas online banyak banget ya kan. Apa yang membatasi teman-teman untuk belajar itu? Ya teman-teman sendiri. Jadi kalau udah bilang gitu, susah banget nih belajar materi bisnis ini soalnya bahasa Inggris. Ya belajar bahasa Inggris. Tapi susah bahasa Inggris, ya makanya belajar gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak dipelajari gitu? Gitu lah Chris. Jadi mindset dari awal harus benar. Nggak bisa bilang, Kang susah. Bisa. Kalau saya masih mending, Kang ini tuh berat, tapi bisa dijalanin. Itu masih mending daripada, Kang susah nggak bisa. Belum apa-apa udah susah gitu. Nah itu. Jadi gitu mungkin yang mau saya bahas ya kira-kira tentang teknisnya. Jadi sok sekarang dilihat, aduh sok. Silakan dilihat dan dibahas gitu, dicari responnya. Gitu, Chris. Kang, ini ada pertanyaan nih dari Lina nih, Kang. Gimana sih cara bikin mindset yang positif, Kang? Katanya. Kan ini bisa kita bilang lah kalau yang mindset, Kang, tapi kan susah. Itu kan mindset yang nggak baik lah ya, Kang ya. Iya, benar. Tapi, nah, ini gimana caranya kita bikin mindset yang positif, mindset yang baik kayak gitu. Gimana? Oke, baik. Kang? Saya kasih simulasi ya satu ya. Boleh. Saya kasih cerita saya. Saya bilang, Chris, mungkin nggak misalnya kalau ada orang gitu, satu orang bisa mengubah pendidikan di Indonesia se-Indonesia. Mungkin nggak? Mungkin, Kang. Tapi berat ya gitu ya. Berat gitu ya. Jadi gini. Jadi orang tuh berat denger kayak gitu ya. Oke, saya cerita sedikitnya simulasinya. Saya waktu itu ngajar di kelas inspirasi, lalu seorang anak datang ke saya tanya, apa mimpinya, cita-citanya, Dek? Gitu. Dia bilang apa coba mimpinya? Tahu nggak? Tebak-tebakan. Satu profesi aja yang buat saya shock. Coba apa profesinya? Shock mungkin shock. Coba Lina coba jawab deh, Lina juga. Pas saya tanya, profesinya ini. Waduh, gitu. Apa coba? Coba. Presiden Kak? Standar presiden mah YouTuber biasa banget. Apa coba tebak-tebakan? Chris, satu Chris. Aku tahu sih kayaknya Kang waktu pas dulu. Jangan kalau tahu jangan. Tapi aku pasti tahu gitu. Gamers, oke, saya cerita sedikit ya. Yang lain nih sok, siapa aja yang mau Ibu RT, Pak RT. Oke, menarik. Ini ada presiden, gamers, apalagi tuh. Ayo. Oke, baik. Saya jawab langsung ya. Oke, jawaban dia adalah ketika saya tanya, apa mimpinya? Dia bilang apa? Saya mau jadi germo Kak gitu. Oh, germo. Tahu germo, teman-teman? Mucikari lah, orang yang reseller wanita prostitusi. Jadi Bapak butuh yang mana nih? Butuh yang cantik? Ayo gitu. Jadi anak kecil minta jadi germo. Saya polos Kang ya, saya percaya gitu. Odi bilang saya polos. Oke. Jadi menarik, dia bilang germo. Ini kalau orang biasa ya, orang normal besok mesti marahin. Apa kamu kok jadi germo? Enggak. Jadi saya bilang ini anak ini berpikir gitu, pasti ada sesuatu. Saya nanya, kenapa pengen jadi germo? Mindset dia bilang gini, Kak, kalau jadi germo banyak uang.
Setiap malam bapak saya itu uangnya banyak loh. Setiap malam terus bisa jajanin saya, jadi senang, saya pengen kayak bapak saya. Statementnya salah nggak? Enggak, mindsetnya tuh bener. Mindsetnya bener bahwa ketika mencari pekerjaan, banyak uangnya, saya bisa ngasih ke orang-orang, katanya gitu ya. Cuman ya, dia pengetahuannya terbatas. Dia cuma tahu bahwa untuk nyari uang tuh jadi geremo. Kebayang nggak maksud saya tuh? Jadi mindset itu ya, cara hidup kita, target hidup kita akan dipengaruhi oleh mindset kita. Mindset kita itu dibangun oleh apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat. Nah gitu. Maksud saya dari sana arahnya ya. Jadi kalau nanti Teh Lina nanya, Kang, gimana cara membangun mindset yang bisa selalu positif? Memang apa yang kita baca, kita lihat, lingkungan kita juga, itu memang harus membangun kita ke arah positif. Nah, segimana sih, kayak gimana positif tuh? Mohon maaf ya. Kalau ada kita punya teman, terus setiap kali kita bicara tentang mimpi-mimpi kita, saya ingin bikin bisnis dan lain-lain, terus dia bilang gini, teman, alah, nyantai aja hidup mah dibawa kalem gitu. Nah, kalau teman-teman nih di sini punya lingkungan di sekitarnya gitu terus ngomongnya, nah teman-teman akan ke bawah gitu loh. Iya ya, kenapa ya kita tuh biasa aja hidupnya gitu. Kayak nggak? Jadi mindsetnya dibangun dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Jujur aja, dulu saya punya mimpi, saya pingin ngerubah pendidikan Indonesia, tapi ribet banget ya gitu. Kayaknya usianya butuh 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai meninggal gitu ya, mimpi itu bisa tercapai gitu ya. Nah, cuman buat saya pribadi, saya beberapa tahun terakhir saya mendalami tentang sejarah Nabi ya. Sejarah Nabi gitu. Buset. Oke, tahan. Yang pembangunan tahan dulu ya. Oke. Jadi pas saya belajar di sejarah Nabi, Nabi itu punya mimpi ya, yang bahkan baru bisa dilaksanakan 8 abad setelahnya. Apa tuh mimpinya? Mimpi Rasul tuh gini. Waduh, itu ada negara ada daerah namanya Konstantinopel harus ditaklukkan. Terus dia bilang pemimpin terbaik adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Udah, cuman itu doang gitu. Statementnya kayak gitu. Ternyata yang melaksanakan itu kan bukan beliau, bukan Rasul, tapi ternyata adalah orang di 8 abad setelahnya, namanya Muhammad Al-Fatih. Jadi maksud saya apa? Saya punya mimpi emang nggak harus selalu tercapai di sini. Maksud saya, ternyata bisa loh kayak gitu, tapi saya lah yang membangun fondasi sekarang. Mindset saya berubah, cara hidup saya berubah, cara saya menghadapi orang-orang itu juga berubah. Nah, maksudnya adalah ternyata penting tuh teman-teman kayak gini, punya role model siapa, lingkungannya seperti apa yang teman-teman baca, Instagram yang di-follow apa sih, apa yang teman-teman tonton gitu. Karena jujur aja ya, orang-orang yang hari ini nontonnya drama Korea, ya perempuan-perempuan yang kebanyakan nonton drakor, mindsetnya adalah suami itu harus ganteng, putih, agak sipit, kayak orang di Korea kan gitu. Lihat orang Sunda hidungnya pesek gitu kan, wah udah nggak cocok gitu kita. Aduh. Ini mindset loh, bener loh. Jadi ini penting nih membangun mindset ini materinya satu materi khusus soalnya membangun mindset. Nah, beda sama orang-orang yang mungkin di lingkungan yang misalnya kita yang agak berbeda ya, lingkungan yang pengajian, ta'aruf yang bilang nggak apa-apa, nggak kenal juga nikah aja. Misalnya ya, ini terlepas saya setuju atau tidak, ini kita bicara tentang contoh aja. Dia bilang nikah aja nggak apa-apa, kan gini. Dia jadi semangat nikah, nggak lihat itu wajahnya kayak gimana, karena buat dia adalah siapapun suaminya, saya akan taat. Nah, ini nih konsep dalam pernikahan itu beda lagi. Jadi mindset itu dibangun oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lingkungan kita seperti apa. Jadi intinya ya dibangunnya dari apa yang masuk ke dalam diri kita. Begitu. Kurang lebih itu ya, membangun mindset yang positif ya. Ini mungkin ada yang ngalamin lah, kalau ada yang cerita ke orang tua, terus orang tuanya bilang gini, gitu aja gitu. Kamu bisa apa sih? Nah, itulah akan terbangun mindset yang emosinya nggak bisa apa-apa. Relate lah, gitulah ya. Nah, Lina gimana nih Lin? Udah cukup terjawab belum tuh tadi lewat contoh kasus yang Kang Coki jabarkan tuh? Halo Lina. Beda lagi pembangunan. Oh, cukup banget katanya Kang. Cukup banget ya. Ini saya bahasnya karena panjang, karena penting buat semua nih, buat semua. Gitu. Oke ya. Siap. Ini aku ada satu slide terakhir loh. Boleh. Nah teman-teman nih sebelum ke slide terakhir, teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi nggak nih? Tadi kayak Lina udah boleh tuh kan jadi jawabnya panjang juga dan emang insightful banget nih. Kalau teman-teman yang mau tanya lagi boleh banget nih. Ya, silakan ya. Ini teknis juga boleh ya? Iya, teknis juga boleh nih teman-teman. Tadi kan Kang Coki udah sempat share juga pertama masalah mindset, terus yang kedua tentang respon nih, respon kita baik itu yang kerja, baik itu yang belajar, yang sekolah
sekolah, maksudnya baik itu dari segi cara ibadah kayak gitu. Siap. Saya mau nanya tapi nanti aja terakhir panjang soalnya. Nah, Kang Odi mau ditanyainnya sekarang aja atau terakhir aja? Sekarang aja lah, Kang ya. Sekarang aja kayaknya slide Sekarang terakhir aja. itu buat closing doang kok. Iya Slide terakhir tuh. buat slide closing. Sok. Ini jadi So, kita masuk ke sesi tanya jawab free talk untuk diskusi aja, Kang ya. Sok. ya boleh free talk, boleh Ini diskusi aja ya. Kang Odi dulu deh ya. Odi tuh Sok, boleh. Ini menarik nih bahasannya nih. Maaf. Sok Odi silahkan boleh di-unmute dan silahkan disampaikan kepada Kang Coki pertanyaannya. Ini nggak apa-apa nih, Kang? Enggak apa-apa. Orang udah di-unmute, masa mau ditutup lagi? Soalnya panjang banget nih, Kang. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Ya ada. Diperingkas kalau gitu. Terkait dengan produktivitas nih. Ya, silakan. Boleh. Tapi sebenarnya mungkin saya jelasin dulu mungkin background saya kayak gimana ya, Kang ya, biar pertanyaannya nyambung, relate sih. Boleh. Nah, jadi kan kebetulan memang saya kan kalau di bidang atau apa ya, passion saya itu di bidang industri kreatif, Kang. Jadi berkaitan sama desainer grafis, videografi, fotografi, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama multimedia, desain grafis dan teknologi gitulah, Kang. Nah, saya itu passion atau punya kesukaan itu banyak yang saya sebutkan tadi itu. Tapi masih relate satu sama lain. Jadi kayak masih di dalam satu ranah industri kreatif gitu. Dan karena saking banyaknya hal yang saya suka, jadi saya bingung gitu dalam metode pembelajarannya kayak gimana. Nah, tadi sempat Kang Coki sempat ngejelasin tentang bagaimana cara belajar dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin terkait dengan bidang saya tersebut, di bidang kreatif, industri kreatif, multimedia dan teknologi. Metode pembelajaran yang bagus seperti apa sih, Kang? Misalnya kan contoh saya sering download gitu video-video tutorial, terus saya pisah-pisahin berdasarkan bidang-bidang gitu, Kang. Jadi kayak yang desain grafis ada folder sendiri dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang nggak semua video saya tonton gitu. Karena saya bingung bagaimana caranya saya belajar itu semua bisa apa ya? Semuanya itu bisa kena gitu. Jadi kayak ibaratnya bagaimana sih caranya saya bisa expert di bidang-bidang tersebut. Karena ada juga orang yang bilang bahwa kita cobalah expert di bidang tertentu gitu kan. Tapi kan di sisi lain saya juga pengen juga expert di bidang lain juga yang sama sih satu relate satu sama lain. Nah, dari Kang Coki sendiri ada nggak sih strategi khusus yang bisa dilakukan dalam metode pembelajaran kalau misalkan bidang-bidangnya banyak? Itu sih, Kang. Itu pertanyaan pertama. Nanti mungkin kedua lanjut nanti aja setelah Siap, jawab. Boleh. Terima kasih atas kebijaksanaan Anda, Odi. Siap. Nuhun, Kang. Oke. Siap. Kayak ini bahas luar biasa. Ini pertanyaan yang sering banget keluar, saya sambil bawa bola. Ini pertanyaan yang sering keluar, dan ini adalah kasus yang sering terjadi. Jadi ini saya memahami, saya luar biasa ya, saya pas belajar jadi praktisi talent mapping itu saya benar-benar jadi memahami bahwa manusia itu minimal ada 34 karakter berbeda, di mana setiap karakter ini kalau ini jadi keunggulan, itu dia menjadi perilakunya seperti apa saya tahu. Saya kebayang lah. Nah, jadi orang seperti Odi itu adalah orang yang senang belajar gitu ya mungkin ya. Nah, saya nggak tahu ini kan bukan sesi konsultasi khusus ya, jadi tidak akan saya konfirmasi. Itu beda lagi ya. Saya cuma contoh ya. Jadi ada yang suka belajar. Nah, jadi kan pertanyaannya, Kang, gimana cara metode belajarnya, strateginya gimana biar expert? Kalau kayak begini, jadi banyak sekali. Saya bahas ya, tipe kayak begini. Ada orang yang memang merasa bahwa, ini materi ini menarik, bagus, bermanfaat, dan menurut saya butuhkan. Jadi saya download semua, nanti saya pelajari, dan biasanya memang tidak dipelajari semua setelah di-download gitu. Chris, gitu juga, mungkin saya juga begitu kok, jadi mengalami, download gitu ya. Nah, memang, inilah pentingnya, ini yang saya bahas sih di kelas saya, namanya Design Your Ultimate Life. Perlu dirancang belajar itu gitu. Belajar itu perlu dirancang, karena semua hal di dunia ini bermanfaat, tapi tidak semua hal itu relevan, teman-teman. Misalnya gini, teman-teman, saya tanya, belajar ilmu kebidanan bermanfaat nggak? Coba bermanfaat. Bermanfaat kan? Kalau emang kita mau jadi bidan, Kang. Kalau mau jadi bidan, kalau nggak mau jadi bidan juga bermanfaat kok, kebayang nggak? Kalau nggak jadi bidan pun bermanfaat. Oh, bermanfaat. Benar nggak? Cuman tidak relevan, jadi kita buang-buang waktu kan? Iya, benar. Benar nggak? Sepakat nggak? Betul. Kita mau jadi seorang tentara, belajar ilmu kebidanan, bermanfaat ilmunya, cuman nggak relevan karena ada yang lebih penting dibutuhkan untuk menjadi seorang tentara. Dan ketika kita belajar semua hal, kita nggak punya banyak waktu sebenarnya di dalam hidup itu. Jadi makanya belajar itu harus dirancang gitu. Nah, itu yang di kelas kita ya, di kelas Design Your Ultimate Life itu dipaksa gitu.
kamu mau belajar apa aja tuh, harus tahu gitu. Kamu mau jadi influencer apa dulu? Karena kalau influencer tentang produktivitas, influencer tentang financial, influencer tentang investing, itu beda lagi materinya gitu. Walaupun semuanya bermanfaat. Nah, maksud saya kayak gitu. Nah, sekarang tadi kan di awal, Kang, saya suka ini, suka itu, suka itu. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, ya emang mau jadi apa nanti ke depannya itu? Ini bukan pertanyaan melecehkan, emang mau jadi apa kayak orang tua zaman dulu ya. Bukan, ini pertanyaan Odi itu kebayangnya mau jadi apa ke depan. Nah, itu yang akan menentukan mana materi yang harus dipelajari duluan gitu. Itu menentukan. Itu akan menjadi kurikulum kita sendiri. Nah, metode belajar saya begitu. Kalau saya mau belajar, saya bertanya dulu, kenapa saya harus belajar ini? Karena kalau dulu, ini saya dulu ya, saya merasa bahwa materi-materi di TEDx itu semua penting. Jadi saya itu nonton semua materi TEDx dulu gitu ya. Ini ditonton. Tapi memang ada yang nggak relate gitu. Kayak bagaimana cara menghemat tisu gitu. Oh, ini bermanfaat, cuman apa ya gitu kaitannya. Tapi saya nonton itu karena saya merasa bahwa ya misalnya di momen tertentu saya butuh hiburan dan saya pinginnya tahu ini apa. Ternyata menarik juga ilmunya. Itu bagus buat saya pribadi. Cuman maksudnya itu bukan ke dalam urgensi utama. Nah, tadi ketika akhirnya teman-teman di sini yang mau belajar sesuatu, terserah itu apa sudah di-download atau belum, pastikan mana dulu yang harus dipelajari. Nah, Kang, apa yang harus saya pelajari duluan? Nah, saya pribadi tidak tahu apa yang harus saya teman-teman pelajari duluan, saya nggak tahu gitu. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah orang-orang yang memang menjadi role model teman-teman. Contoh, ya, kalau Odi kan pinginnya jadi apa tadi? Tadi itu bidangnya apa? Industri kreatif, lalu programming dan lain-lain. Nah, kalau saran saya adalah Odi harus bertanya kepada role model yang memang Odi inginkan. Contohnya, Odi ingin jadi seorang programmer akhirnya yang profesional. Nanya ke programmer, yang harus saya pelajari itu apa dulu ya gitu. Nah, dia yang tahu gitu. Saya nggak tahu gitu. Orang saya bukan programmer, ya nggak gitu. Tapi kalau teman-teman nanya ke saya, Kang, gimana caranya kita bisa public speaking di depan? Oke, ayo saya ajarin. Karena saya sudah belajar itu gitu. Kang, bicara tentang produktivitas atau life planning gimana? Ayo ke saya bisa gitu. Cuman teman-teman, Kang, bagaimana perencanaan keuangan keluarga? Oh, jangan ke saya bukan ahlinya. Saya cuma tahu sekilas. Gitu. Nah, itu jadi kalau teman-teman mau belajar, tanyakan ke orang yang tepat gitu. Karena mereka yang tahu jalannya, karena mereka sudah melewatinya gitu. Itu sih. Jadi hari ini saran saya, Odi ya, jangan menebak-nebak sendiri harus belajar apa. Saran saya tanya ke orang yang sudah melewati itu, terus tanya, ini kalau yang mau kayak begini, dibutuhinnya apa sih sebetulnya? Harus belajar apa dulu? Bisa jadi mungkin yang di-download udah ada, tinggal dipelajari, atau memang justru yang di-download nggak cocok, harus ganti lagi. Begitu, itu saja. Oke, Odi gimana? Pertanyaan pertama tadi udah dijawab belum, Di? Lumayan sih, mungkin ada tambahan dikit sih, Kang. Misalnya kan kayak tadi saya udah banyak nih tutorial yang saya download gitu kan dari berbagai bidang tersebut. Nah, kalau dari Kang Coki sendiri punya pengalaman nggak sih atau mungkin ada tips nggak sih kayak misalkan dalam seminggu tuh katakanlah untuk mempelajari tutorial itu enaknya di jam berapa dan itunya kayak produktivitasnya tuh kayak gimana enaknya gitu untuk belajar suatu hal. Manajemen waktu juga. Manajemen waktu ya. Ini pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua atau bukan? Enggak, yang nyambung. Baik ya. Oke. 1B ya, ini anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang time manajemennya ya, menurut saya pribadi tuh ya kayak pertanyaan kayak begini tuh nggak ada satu jawaban yang menjawab semuanya. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda ya. Kalau saya cerita yang saya aja ya, tapi belum tentu bisa diikutin. Saya itu karena sudah punya anak sekarang, jadi saya jam 8 sampai jam 5 itu aktivitas saya ngebisnis. Dan setelah itu, selain itu, ya, jadi pagi nih, baru bangun, saya setelah kerja sampai jam 9, jam 10, itu saya ngurus keluarga gitu. Jam 10 baru belajar gitu. Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 gitu. Bangun lagi nanti subuh gitulah, terus gitu. Nah, itu jam saya tuh. Nah, itu beda lagi kalau teman-teman masih single ya. Itu tuh mas lebih banyak lagi gitu sebetulnya waktunya gitu loh. Gitu. Jadi, itu jam saya loh. Nah, tapi yang pasti saya bilang gini, kalau saya bisnis, maka saya mengalokasikan waktu buat bisnis, yaitu jam 8 sampai jam 5. Tidak boleh diganggu, tidak boleh digugat sama orang lain. Termasuk walaupun saya di rumah, saya ngunci sendiri di kamar gitu. Tapi kalau malam, saya belajar. Kadang sebelum tidur, kadang kalau saya pribadi ya, sambil makan siang nonton, karena saya kan jarang ya nonton-nonton yang, kayak hiburan. Nah, nonton hiburan itu sama keluarga. Jadi itu saya kayak gitu, Odi. Jadi jam berapa belajar? Setelah jam 9 sampai jam 1 atau jam 2 malam.
Oh, berarti disesuaikan sama kesibukan kita juga ya. Kayak misalkan yang single Iya, paling cuman kerja doang gitu kan ibaratnya. iya, Gitu. iya banget. Apalagi kalau kerja di kantornya juga bisa belajar. Di kantor aja belajar gitu. Iya Kalau sih. bisa. Iya bisa tuh. Gitu. Bisa. Gitu ya dia. Yo, makasih Kang Coki. Oke, Di sebelum Ya, ke pertanyaan kedua Odi, kita ke pertanyaan yang lain dulu ya, biar Ya, teman-teman yang sok. lain pertanyaan bisa kejawab. Ini Yo. ada pertanyaan dari Yuni, Kang. oke. Nah, tadi kan Kang Coki sempat bilang nih, kalau misalnya orang tua bilang, ah kamu mah nggak bisa apa-apa. Nanti Yuni nanya, kalau saya digituin, kita harus gimana kan? Mana Yuni? Mana Yuni? Yuni, kamu Mana Yuni? kalau boleh Ya, saya di-unmute lihat di Kak. chat. Saya pertanyaan saya nanya lagi ke Yuni, menurut Yuni harusnya gimana sih? Kalau kita diremehin harusnya gimana Yun? Ya gimana, Kak? Ya, kalau ini sih baru bisa ngediemin aja, Kak. Soalnya belum bisa ngelakuin. Oke, tapi harusnya gimana? Saya tanya. Harusnya kalau kita diremehin harusnya gimana? Nunjukin, Kak. Kalau nunjukin apa? Nunjukin Hah? kalau kita remeh? Enggak, nunjukin kalau kita bisa. Cuman Ah, kan gara-gara itu. Jadi kayak udah ngedown duluan gitu, Kak. nah itu ngedown adalah bentuk remeh itu sebetulnya. Serius, maksudnya kayak gini loh, gini. Mungkin sekarang memang ya kalau, menarik tuh statement itu quotes-nya tuh bahwa orang yang akan meremehkan Anda adalah orang terdekat Anda gitu, karena mereka merasa paling tahu dengan diri kita. Jadi ya memang bakal begitu ya, apalagi orang tua juga mungkin. Saya nggak bilang ya semua orang tua begitu enggak juga. Tapi memang penelitiannya begitu. Ternyata banyak anak-anak yang stres itu karena omongan orang tua, yang kedua mertua, baru teman-temannya. Itu yang pertama orang tua. Jadi karena ngedrop. Nah kalau Yuni ya, kita udah tahu, kita diremehkan ya. Kalau saya pribadi, nah makanya tadi bilang apa responnya, kita tinggal cari responnya, respon yang paling benar. Kalau kita diremehkan, responnya adalah ya saya pribadi nggak akan menunjukkan bahwa saya remeh gitu. Ya lihat aja nanti lah. Saya nggak kayak gitu kok. Gitu. Nggak usah pakai omongan, nggak usah. Oh, nggak saya tidak seperti, nggak usah pakai omongan, nggak usah. Buktiin aja gimana caranya jalanin aktivitas di luar itu. Tahu-tahu pas balik-balik saya udah begini loh. Kok bisa? Ya iya, memang bisa ya. Anda aja salah statement. Anda tuh bisa Yes. siapa? Bisa orang tua kita sendiri loh. Tapi nggak usah dendam gitu, maksudnya nggak usah sampai Iya, iya. jahat loh gitu. Enggak. Bu, ternyata saya tuh bisa loh kemarin itu gitu dan lain-lain. Bisa dibuktiin. Sampelnya adalah kalau saya pribadi dulu adalah saya disuruh jadi PNS gitu habis-habisan. Udahlah ya bisnis kan gagal dan lain-lain. Enggak kok saya cerita gini diskusi udah nanti ya. Enggak bilang-bilang saya gitu. Saya nggak cerita tentang bisnis yang gagal enggak. Jalanin aja. Tiba-tiba traktir makan orang tua. Ini mah ada martabak. Oh dari mana ini? Ini dari dagang ini. Oh iya udah selesai gitu. Nah makanya gini, jangan kalau emang kita diremehkan ya gitu ya, dianggap nggak bisa, ya jangan ditunjukin kita nggak bisa dong gitu. Ya kita tunjukin kita bisa, nggak kok salah, Anda salah step. Karena kalau kita akhirnya jadi, saya ngedrop nih mental, ya saya emang nggak bisa, ya berarti memang ya udah, ya terima saja gitu loh. Karena memang Anda begitu gitu. Kenapa Anda jadi mengeluh gitu? Kita lanjut aja gitu, maksudnya kayak gitu. Dan memang gini ya, jadi memang hidup itu bakal ketemu yang kayak gitu kok, bakal ketemu, bakal diremehin, bakal ada yang nggak suka, biasa aja kok memang. Jadi kita harus belajar gitu loh, Yuni, buat Yuni dan teman-teman gitu. Nah yang saya pahami memang gini, kita tuh tahu caranya, tapi kita nggak berani mentalnya gitu loh. Jadi mau ngelakuin, tapi Kak takut ini kan orang tua saya dan lain-lain. Nah, makanya mindsetnya harus betul gitu. Berapa banyak orang yang curhat kepada saya tentang, Kang, orang tua saya minta begini, saya mau nolak gak berani, takut durhaka. Nah itu gak ngerti konsep durhaka seperti apa sebetulnya. Coba pelajari deh, orang sahabat Nabi aja, orang tuanya bilang, kamu jangan masuk Islam ya. Kalau kamu masuk Islam, ibu tidak akan makan gitu. Selama kamu masih mau masuk Islam. Anaknya bilang, ya silakan ibu gitu. Saya tetap mau masuk Islam. Kalau ibu mati karena kelaparan, ya itu karena salah ibu sendiri. Itu bukan konsep durhaka, bukan. Karena konsepnya itu keimanan dulu gitu. Bukan, mungkin kayak gitu. Tapi intinya apa? Nah, harus dipahami yang durhaka itu seperti apa gitu. Jadi maksudnya kita tuh punya ruang untuk diskusi dengan orang tua, kita punya ruang berbagi dengan orang sekitar. Mungkin orang yang ngasih statement ke kita, dia nggak tahu sebetulnya kita tuh sehebat apa. Nah, atau mungkin yang diskusi dengan kita itu memang tidak punya ilmunya. Gitu. Nah, seperti saya kerja di rumah gitu, dikomplain sama keluarga,
kamu kerja nggak sih gitu? Kerja dong yang benar gitu, jangan di rumah aja. Loh saya kerja loh ini loh di rumah. Gitu. Jadi kebayang nggak sih? Nah, statement itu keluar karena mereka memang tidak memahami. Jadi menurut saya no hard feeling lah sama orang-orang kayak gitu. Itu akan terjadi. Tinggal kitanya buktiin aja bisa nggak? Gitu aja sih menurut saya pribadi. Jadi Uni ya udah jangan ngedrop gitu. Yang diremehkan ya buktiin bukan remeh gitu. Oke Yun, gimana? Sudah cukup membantu jawabannya Kang Coki Yun? Tetap deg-degan sih Uni ketemu orang tuanya gitu. Tapi gitu sih, Yun. Gitu ya. Oke. Nah kita lanjut nih, ada beberapa pertanyaan lagi dari Boleh, Gilang. silakan. Singkat aja nih Kang. Pilih mana Kang? Passion atau duit Kang? Asik. Ya dua-duanya lah. Passion yang menghasilkan duit ya Kang ya? Ya, maksudnya bukan sesuatu yang gini loh teman-teman. Bukan sesuatu yang harus ditabrakin. Kang mana passion atau duit gitu. Ya dicari aja dua-duanya gitu endingnya. Cuman ini realitanya ya. Memang jangan gini lah. Kalau belajar ikigai itu ya, cari satu pekerjaan yang bisa ngasilin uang, juga kita sukai, kita bisa. Iya, itu realitanya seperti itu. Tapi memang susah banget. Dalam kondisi satu, kita butuh uang, kita ingin mencari yang kita sukai, tapi ya memang pekerjaan yang tersedia terbatas. Maka saran saya beginilah. Dalam semua aktivitas teman-teman hari ini yang dijalani sama teman-teman, pastikan ada satu aktivitas yang bisa menghasilkan uang, pastikan ada satu aktivitas yang bisa teman-teman sukai. Kenapa penting disukai? Itu untuk meningkatkan mood. Merasa bahwa hidup itu punya makna gitu. Yang ketiga adalah cari aktivitas yang memang teman-teman bisa lakukan gitu. Jangan sampai teman-teman suka tapi nggak bisa gitu misalnya. Ada juga yang bisa kita lakukan. Satu, cari aktivitas yang memang itu bisa jadi ladang pahala buat teman-teman gitu. Jadi nggak harus selalu pekerjaan ya. Contohnya adalah saya kerja tapi punya komunitas, saya kerja tapi bisa bantu anak-anak di jalanan dan lain-lain. Nah, kerja saya nggak suka Kak, tapi saya suka bantu anak-anak. Ya udah nggak apa-apa kerja aja karena kan butuh duitnya di situ. Jadi buat saya pribadi nggak apa-apa. Nah, nanti sambil berjalan di usia teman-teman udah semakin ke sana 30, 35, pastikan bahwa semua itu bisa dicapai dalam satu pekerjaan. Itu yang disebut ikigai. Kalau sekarang nggak apa-apa, 1, 2, 3 aktivitas gitu. Jadi kalau disuruh milih passion atau duit, dua-duanya saya pilih harus itu. Gitu. Tapi kalau dalam konteks sekarang sih, karena saya berkeluarga, duit dulu ya. Karena melihat keluarga bahagia adalah passion saya. Itu kuat terbaik Kang. Itu passion. Passionnya melihat keluarga bahagia, asik. Ini Kang, ada juga dari istilah lagi nih. Fixed mindset itu boleh di hal-hal seperti apa Kang? Kan tadi kita udah ngomonginnya mindset bocah, mindset dewasa. Tapi ini istilahnya fixed mindset itu boleh di hal-hal apa aja? Boleh nggak sih kita punya fixed mindset Kang? Gitu? Oke ya. Ini sebetulnya saya baru belajar sekilas ya. Saya belum banyak baca referensi ya. Tapi dari yang saya pahami bahwa fixed mindset nggak bisa dipakai untuk banyak hal sebetulnya. Maksudnya bukan banyak hal. Memang jangan dipakai fixed mindset itu. Karena fixed mindset itu merasa kalau udah begitu ya harusnya begitu. Kalau kondisinya normal, harusnya normal. Nggak mau berkembang gitu. Itu aja. Dan menurut saya itu fatal banget. Mindset yang begitulah yang membuat orang jadi nggak berkembang kan. Makanya namanya growth mindset dan fixed mindset. Udah aja gitu. Hidupnya harus diatur sama orang gitu. Dan tidak mengalir hidupnya harus gimana orang, hidupnya ngalir-ngalir saja bukan berkembang. Jadi pertanyaannya adalah fixed mindset boleh di hal-hal seperti apa? Tidak boleh digunakan menurut saya pribadi. Oke. Ini nah udah sih sebenarnya kalau pertanyaan ini nih. Ada yang japri sebetulnya nih. Oh. Apa Kang? Siapa Kang? Ini saya kirim aja ke moderator biar moderator bacain. Boleh. Ini kan moderator kerja jadi. Iya, asik. Biar nggak gabut ya, Kang. Oh, itu Odi itu nanya ikigai siapa, Kang? Oh, enggak, itu dijawab ikigai sama itu Gilang. Apa ya? Gitu. Itu ada dijawab sama Gilang ya. Terus mau ditanya lebih lanjut, postingan awal-awalnya level up juga ada ikigai. Biar scrolling baca tuh. Level up, Kang. Nah, itu tuh, baca tuh ikigai tuh. Menarik kok konsep ikigai itu sebenarnya konsep. Betul, menarik sekali. Konsep yang benar menurut saya. Wah, ini mungkin teman-teman juga bakal jadi pada nanya juga. Kalau role modelnya Kang Coki itu siapa? Nah, siapa Kang? Aduh, berat banget. Saya role model saya tuh banyak banget teman-teman. Tergantung bidang apa yang mau saya pelajari dari role model tersebut. Yang pertama, sebagai saya seorang Muslim yang benar. Ya, role model saya adalah ya Muslim yang benar.
Ya ada Nabi Muhammad. Itu satu. Itu role model saya tuh. Role model saya para nabi dan rasul. Nah, karena saya jadi gini, hidup saya ngedrop. Terus lihat cerita nabi, nabi aja dulu sampai diludahin sampai dilemparin batu. Harusnya sabar. Oh, berarti saya juga harus sabar. Itu role model saya lah dalam menjalani sebagai seorang muslim. Gitu. Jadi kalau bisnis ngutang, aneh banget gitu. Muslim kan gak gitu. Saya kayak gitu. Saya sering banget ketemu orang yang gitu, soalnya rajin ibadah tapi ngutang gitu. Itu satu. Itu role model. Nah, sekarang bidang saya. Kita bicara tentang bidang pendidikan. Saya kan di bidang pendidikan ya. Role model saya siapa gitu. Banyak. Contoh ya, kita dalam konteks ilmu. Karena saya bicara pendidikannya tentang sekarang ada pengenalan diri ya, dan ada basic agamanya. Saya role model saya Abah Rama, Ibu Eli Risman, Pak Hari Santosa, Bang Adriano Rusfi, Ustadz Hasan Faruqi. Ini tuh kontennya di situ. Gitu. Jadi itu bicara tentang parenting, bahkan pengasuhan dan juga tentang pengenalan diri gitu. Itu adalah role model saya di bidang itu. Nah, sekarang kita bidang influencing. Bagaimana saya bicara dengan orang ya. Role model saya banyak. Dulu Olga Syahputra, role model. Raffi Ahmad, itu role model dulu ya, tapi. Nah, kalau sekarang apa? Gary V, terus Ustadz Jamil Azaini gitu. Itu role model saya. Nah, jadi role model tuh nggak harus satu. Nah, yang pasti saya belajar dari sini apa. Role model tentang pergerakan, gimana saya berani cuap-cuap keluar gitu ya. Maksudnya tentang konsep bagaimana pergerakan perubahan bangsa. Ada mentor saya. Saya belajar dari orang-orang yang memang menurut saya pribadi itu bisa bergerak. Kayak Pak Mardi Guwowi gitu. Itu role model. Nggak kenal saya juga gitu. Cuman saya pelajari, ini gayanya begini. Nah, makanya buat teman-teman hari ini, kalau bingung mau ngapain, kayak gimana, cari role modelnya. Sebenarnya pingin kayak siapa sih sebetulnya. Saya pribadi sih gitu. Itu role modelnya. Oke, Banyak ya. lengkap. Banyak ya. Terus Banyak ini, loh. Aulia pertanyaan tadi mirip sama Isti sebenarnya, yang harus dilakukan kalau misalnya orang tua bilang anaknya nggak bisa apa-apa. Tadi udah dijawab sebenarnya sama Ya, sama ya. Coki ya, yang terkait pertanyaannya Isti. Kita ke pertanyaannya Putri paling ya. Mau tanya Kang, salahkah jika dalam satu kondisi mood ikut mendominasi, apalagi dalam beberapa kondisi mood buruk? Gitu. Oke, Salah jadi atau enggak Kang? jadi gini ya. Sebenarnya mood itu memang kadang naik turun. Dipahami dulu ya, karena kan hormonal ya. Betul. Saya merasa bersyukur kuliah di biologi ya. Belajar hormon doang. Alhamdulillah ya kan Gitu kepake untuk jawaban Dari pertanyaan. 6 tahun kuliah itu yang kepake tuh buat saya materi hormon, relate dulu. Relate banget loh. Jadi kayak namanya mood itu emang naik turun. Itu relate lah sama maksudnya itu kan memang hormonal, itu biasa. Nah, respon kita terhadap mood ini gitu. Itu harus kita pahami. Karena gini, apakah mood buruk itu berdampak buruk gitu ya? Apakah hanya mood buruk yang berdampak buruk? Enggak, ternyata mood baik juga kalau asal-asalan itu bisa buruk. Pernah dengar nggak gini, ada orang yang akhirnya ngejanjiin banyak hal gitu. Udah nanti saya traktir deh kalau gimana, moodnya lagi baik gitu. Nanti saya kasih ini dan lain, nggak mikir itu orang tuh gitu. Itu mendominasi moodnya gitu loh. Jadi ternyata kita harus pahami gitu. Nah, jadi apakah salah jika dalam suatu kondisi mood ikut mendominasi? Kalau kita bicara tentang mendominasi moodnya, itu salah. Gitu. Tapi kita tidak boleh menghilangkan mood karena itu kan perasaan ya. Lagi senang-senang terima aja gitu. Lagi sedih-sedih nggak apa-apa, mau nangis aja. Cuman jangan mendominasi. Harus dikontrol gitu sama logika kita. Ya, sama logika kita harus dikontrol. Makanya gini. Dulu waktu saya lagi senang-senang banget gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak nanti saya traktir dan lain-lain. Apa yang sering kejadian ini, mohon maaf ya. Kalau orang pacaran tiba-tiba suka bilang gini. Nanti saya nikahin kamu lah pokoknya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh mood mendominasi gitu. Baru enggak gitu, pas nanti itu mikir, ini sesuai nggak sama kriteria saya pas nanti itu ya suatu saat gitu. Hati-hati, maksudnya kayak begitu. Jadi mood boleh diterima, tapi jangan mendominasi teman-teman. Makanya saran saya, teman-teman pelajarilah bagaimana cara mengontrol diri ya. Makanya gini, menarik di Islam itu ya, kalau dapat ujian disuruh bersabar, kalau dapat rezeki disuruh bersyukur. Maksudnya apa? Kalau ketinggian jangan terlalu tinggi, kalau rendah jangan sampai ngedrop. Kita berada di tengah aja stabil. Biar apa? Biar mikirnya tetap logis gitu. Nah, teman-teman juga harus begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ngedrop, mood tetap berpikir secara rasional gitu. Terima kasih. Oke, kalau gitu Kang, ini kayaknya waktu udah mepet nih Kang. Paling satu pertanyaan terakhir kali Kang ya, sebelum ke slide terakhir Kang Coki. Kita pakai raise hand aja nih teman-teman. Jadi yang raise hand pertama
itu bakal nanyain pertanyaan langsung nih ke Kang Coki untuk jadi pertanyaan terakhir sebelum Oh, Kang makasih. Coki closing statement nih. Nggak kerasa ya, Chris ya? Kita Ini 2 nggak jam ya? kerasa Kang, iya. Karena Ini kemarin bilangnya 1,5 jam aja iya ya? 1,5 jam aja gitu. Ternyata Ternyata ya, ini ternyata. diskusinya mengalir dan Iya, ya. enak banget nih Kang sebenarnya. Atau ini Gimana nih, tuh? sebenarnya yang sisa pertanyaan tinggal Odi. Odi aja deh. Odi terakhir, last pertanyaannya sebelum Kang Coki closing statement. Silakan Odi. Oke, baik. Oh, ini Odi langsung nanya atau dibaca aja ini? Di unmute Odi. Odi pertanyaannya sama atau sama yang ditulis atau kan tadi Odi bilang ada 2 pertanyaan tuh. Ini yang pertanyaan keduanya ya. Pertanyaan keduanya ya udah aku bacain aja ya. Kang, Oke. saya tuh punya rencana untuk bikin sosial media planning untuk di-share konten-konten di Instagram atau YouTube terkait bidang saya. Mau nanya dong, tips atau strategi sosial media planning untuk membangun personal branding kita yang sesuai sama bidang yang jadi passion kita. Oke, baik. Ini terkait teknis digital marketing ya. Betul. Yang pertama adalah saran saya ya, ini bisa ngacak banget urutannya. Tapi ketika kita mau share konten, pastikan dulu kita mau dikenal sebagai apa dulu. Teman-teman semua sama ini buat nggak cuma sekedar bicara branding personal ya. Kalau teman-teman punya bisnis itu sama juga loh. Jadi sekarang yang mau bikin bisnis jangan asal bikin bisnis, maksudnya pastiin teman-teman tuh jualan apa, teman-teman mau ngejual apa. Kalau branding bicara tentang mau share konten apa. Nah, targetnya tuh siapa? Target marketnya begitu. Jadi memastikan target market nih. Itu yang pertama. Nah, tips berikutnya adalah kalau udah tahu target marketnya, sebenarnya kita nge-breakdown apa yang mereka butuhkan. Ya, apa yang mereka butuhkan. Jadi kemarin saya diskusikan sama beberapa teman-teman ya, bahwa saya tuh kan suka konten share kebaikan-kebaikan. Pertanyaan saya, ya kebaikannya apa gitu? Karena harus relevan gitu. Apakah tentang pernikahan? Apakah kebaikannya tentang pemuda? Apakah kebaikannya tentang produktivitas? Atau apa harus? Karena orang malas juga nge-follow segala hal gitu ya. Contohnya nge-follow akun olahraga, segala dibahas gitu ya. Dari catur, dari basket, dari kelereng gitu. Malas kan kadang-kadang ya. Makanya emang harus merelung gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda ini mau ngebahas apa? Jadi itu akan terbangun sama personal brand-nya gitu ya. Nah, itu sebetulnya. Nanti teknisnya, tentang teknisnya gimana dong tips-tipsnya? Saran saya baca tonton di YouTube, ya. Searching-searching bagaimana cara meningkatkan, bikin, saya tuh beberapa minggu lalu nonton tentang ini. How to reach 10,000 followers on Instagram in a week. Jadi bagaimana kita dapat 10.000 follower di Instagram ya dalam 1 minggu ya. Menarik itu materinya. Ternyata materinya materi marketing basic yang dia bilang AIDA. Ada AIDA, Attention, Interest, Desire, dan juga aduh satu lagi yang terakhir kok saya jadi lupa ya. Action. Nah, itu tetap konsep di marketing. Nah, saya udah tahu. Buat yang nggak tahu, belajar AIDA gitu. Nanti kan belajar AIDA gimana teknisnya? Terus aja dipelajari dulu gitu. Jadi nanti tahu step by step-nya gitu. Kalau memang mau profesional di bidang itu. Ya, jadi intinya kayak begitu. Nah, coba di searching aja di internet. Nah, kalau saya boleh menyarankan ini ini saya tulis ya. Namanya The Future. Namanya The Future ya. The Future, bukan Future akhirnya iman turun ya. Chris Du namanya. Coba searching aja di Instagram, di YouTube. Saya kurang tahu linknya, tapi ada reach 10,000 followers on Instagram. Itu banyak banget. Yang kayak gitu kita pelajari aja. Mumpung teman-teman lagi pandemi, mumpung lagi di rumah, mumpung lagi santai, mumpung lagi belajar bisa dengan online. Gitu. Itu aja sih tipsnya ya. Oke, itu juga dikasih keyword-nya juga untuk di-searching. Misalkan untuk teman-teman pengen belajar yang tadi Kang Coki bilang. Nah ini boleh slide yang terakhir Kang Coki untuk yang di show kan? Iya benar, saya sampai lupa ya ada slide terakhir Iya, ya. kan Kang Coki yang share. Oke. Dia yang share screen Kang. Habis Kang Coki yang share. Ini terakhir, teman-teman jangan lupa keluar ya. Teman-teman dari sini karena kita mau ada foto di ending sama ada mohon maaf, pengumuman sih sedikit. emang nggak boleh keluar dulu Kang. Kan kita belum foto bersama, asik. Ya, tapi suka ada yang keluar sendiri-sendiri gitu. Ya, Nanti yang di nggak sini boleh. nggak boleh keluar dulu ya. Siap, sampai ada yang mau saya sampaikan yang terakhir. Tapi ini, nah jadi begini, kan kita dari awal udah bahas tentang bagaimana mindset dan teknisnya. Saya ingin bicara bahwa teman-teman ya yang membuat, jadi kalau kita mengenal orang tua yang kolot, bukan karena mereka kolot, bukan, tapi karena mereka tidak berinovasi. Kalau kita mengenal generasi-generasi tua yang akhirnya tidak menerima perubahan, bukan karena mereka generasi zaman dulu, bukan, tapi karena mereka tidak mau berubah gitu. Nah makanya teman-teman harus punya mindset bahwa
oh ini ada perubahan, kita ngikut gitu. Jadi kalau bahasa di kita mah kalau orang pembelajar tuh gini, kalau ada banjir dia berselancar, kalau ada badai dia ikut berterbang gitu. Maksudnya mengikuti gitu ya. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar untuk orang-orang yang terus belajar. Siapa yang akhirnya merasa masalahnya besar? Yang memang tidak mau belajar gitu dan menyalahkan orang lain. Nah, mindset apa sih mindset yang suka nyalahin orang lain? Mindset anak-anak. Mindset bocah. Mindset bocah. Kalau teman-teman masih mindset kayak gitu, berarti memang belum saatnya teman-teman dewasa. Sok, mulai berubah, mulai belajar. Saya tahu berat karena memang mungkin keluarganya tidak mengajarkan untuk dewasa, lingkungan tidak mengajarkan untuk dewasa, makanya saatnya hari ini teman-teman dibantu nih sama level up ini, kalau ada komunitasnya gabung, punya lingkungan positif, punya lingkungan yang berkembang, terus belajar, dan akhirnya bisa menyesuaikan dengan perubahan apapun ke depan. Itu mungkin yang bisa saya share ya. Gila, closing-nya. Mantap. Asik. Mantap kan. Gila Nusuk ya. itu loh kan, asik. Udah kan? Oke, ya gitu ya. Jadi itu mungkin, dan terakhir ya, buat teman-teman ini saya sebetulnya Productive School baru aja, ini sebenarnya sudah nutup kelasnya, tapi ini ada kesempatan terakhir buat teman-teman kelas ini kalau mau. Kita lagi buka namanya kelas Design Your Ultimate Life. Jadi kelasnya ini merancang rencana hidup ke depan, ngebikin life plan, itu kelas intensif. Jadi kalau tadi ada pertanyaan Odi, Kang gimana belajar apa aja duluan? Nah itu di kelas itu dibahas dan dievaluasi satu persatu. Jadi disesuaikan. Nanti juga nge-breakdown lagi life plan-nya apa gitu. Nah kalau ada yang mau ikut, mangga boleh DM saya ya gitu ya di Instagram. Nanti saya kasih link daftarnya gitu. Sebenarnya udah tutup, tapi kalau mau silahkan. Nanti jam 4 saya tutup sih, khusus kelas ini gitu. Itu aja mungkin. Oke, nanti Kang Coki boleh linknya kasih ke aku biar aku kasih ke teman-teman semua ya. Oke, boleh Bang. Oke, nah ini paling aku ada terakhir. Teman-teman udah mulai boleh dinyalain kameranya, teman-teman, untuk kita sesi foto bersama. Tapi sebelum kita foto bersama, ini kenapa nggak mau di Nah, ini teman-teman boleh banget nih isi dulu feedback terkait acara ini di bit.ly/feedback_productivity. Jadi, ditunggu banget feedback dari teman-temannya untuk acara ini sebelum kita sesi foto bersama nih, teman-teman. Nah, nanti linknya juga akan aku share di grup ya. Jadi, mohon banget setelah acara ini kita isi feedbacknya. Terus sekarang ini aku di stop share. Nah, sekarang teman-teman kita akan melakukan foto bersama, jadi boleh dinyalain kameranya, teman-teman. Oke. Odi ada salam dari Iza. Katanya Odi itu orangnya kayaknya kocak ya, asik ya. Itu tadi diomongin sama Iza. Bahaya. Bahaya nih. Iza nih cewek apa cowok nih? Cewek. Oh, ya kamu juga lucu udah. Asik. Tuh Iza tuh dibilang lucu sama Odi, Za. Kang, ini jangan-jangan kita harus bikin yang acara kemarin ya, Kang, yang terkait. Aduh. Jadi kemana kita level apa Kang Coki bikin, apa kita bikin wadah untuk saling mengenalkan orang-orang ya, asik. Aduh, bahaya. Oke, ini Sandra, Rizal, Aulia, boleh dinyalain? Oke, udah kalau gitu aku mulai aja ya. Kan kalau aku ada aba-aba kan kalau foto kan. Jadi semuanya ikutin aku ya. Cheese kacang bun. Oh, sekarang udah mulai itu atau simulasi dulu itu? Atau kalau aku ngasih aba-aba. Saya kan kira itu simulasi dulu. Iya, kalau aku bilang cheese kacang bun, lanjutin buncis gitu. Oke, siap. Yang kedua deh. Ya. Siap ya. Cang kacang pan gitu. Ada, ini kan baru 2 tuh, baru I sama A. Masih ada 3 huruf lagi ya. Buset, lagi ayo. Ya. Terus sayur lo, D. Udah sekarang cepet aja ya. Terus sapo tahu guys, sapo tahu. Sapo tahu. Yang terakhir, yang belakangnya apa? O ya guys ya. Siap? Ore. Oh. Oke, terima kasih sudah kooperatif untuk sesi foto yang sangat tidak jelas ini yang dipimpin oleh Christian Hermawan. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Nanti link feedback dan link pendaftaran kelas Productive School akan aku sebar di grup. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang
menarik dan bisa jadi perkembangan buat teman-teman juga. Selamat menjadi pribadi yang lebih produktif, teman-teman. Bye-bye. Ya, terima kasih teman-teman. Makasih juga ya Kang Kang Coki. Coki, terima kasih juga. Terima Kang kasih, Kak. Cokinya Iya, makasih semuanya. Ya, Kang Coki. Ya, makasih. Makasih, Kak. Jangan lupa di-share ya, jangan lupa di-share. Share ke Iya. story-story. Oke. Sipo, terima kasih. Wah, ini Yuni, Rahmani, Lina, Gina, Sandra pada Thank you, teman-teman. Makasih, teman-teman. Yeay. Nah, Kak Kris, nge-freeze di aku. Gak ada Kak Kris di aku. Oh, Mana Kak Kris? aku belum stop recording dulu.